Bab 41. Sensasi di negara bagian Zhao. Ketika tanda muncul di langit di atas Sekte Reliance, semua murid di sekte luar menatap kagum dan kaget. Pikiran mereka berdengung. Mata mereka dipenuhi dengan tatapan kosong. Tidak mampu memahami apa yang mereka lihat. Melihat karakter emas memenuhi langit, hati mereka bergetar. Fatih, yang sedang mengarsipkan giginya dengan pedang berskala ikan, mengeluarkan suara tercekik. Nyaris menghindari menusuk dirinya sendiri di lidah saat dia ternganga melihat pemandangan itu. Sangguan Xiu, yang duduk dalam meditasi terpencil, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat apa yang terjadi, tubuhnya mulai bergetar, dan matanya bersinar karena tidak percaya. Wajahnya berubah, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Dia berdiri dengan cepat, dan tiba-tiba, mantra teleportasi muncul yang telah dia siapkan bertahun-tahun sebelumnya. Secepat mungkin, dia melangkah ke mantra, lalu menghilang. Di aula kuil utama di Gunung Timur, saat Meng Hao dan yang lainnya muncul, wajah Helohua jatuh. Melihat ke langit, wajahnya pucat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Grand Elder Ou yang berlari keluar dari kuil utama, memandang ke langit, wajahnya muram. Apakah kamu menyentuh sesuatu di zona meditasi Patriark? Dia bertanya. Berbalik untuk melihat kembali pada mereka. Ekspresinya sangat khusyuk. Seperti nada suaranya. Ketika kami baru saja akan pergi, sebuah prasasti batu muncul. Kata Chen Fan. Terdengar sedih. Kami khawatir jika kami membawanya keluar, itu bisa membawa bencana bagi sekte. Jadi sebagai gantinya, kami membuat salinannya. Dia mengeluarkan slip gioknya, seperti halnya Meng Hao dan Su Qing. Mereka menyerahkannya kepada Penatua Ouyang. Ini, alis Grand Elder Ouyang berkerut, dan kemudian matanya bersinar karena tidak percaya. Tidak perlu mempelajarinya. Itu palsu, kata Helohua dengan napas panjang. Prasasti batu serta tanda di langit. Keduanya palsu. Dia menatap tanah, lalu menggelengkan kepalanya. Sekte lain dari negara Zhao akan segera tiba. Sekte Reliance tidak akan dapat menghindari bencana ini. Mereka ada di sini untuk Patriark. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan gemuruh terdengar di seluruh Reliance Sect. Cahaya lembut muncul, menutupi segalanya. Kalian bertiga adalah murid Sekte Batin. Pergi menunggu di aula kuil utama. Tepat ketika suaranya terdengar, cahaya kabur melesat menembus langit dari segala arah. Hampir 20 di antaranya, disertai dengan jeritan siulan bernada tinggi. Kabur mendekati perisai yang mengelilingi Sekte Reliance, dan ketika mereka melakukannya, langit dan bumi bergetar. Keempat puncak gunung bergetar seolah-olah akan runtuh. Keheningan tiba-tiba memenuhi pegunungan liar di sekitarnya. Semua binatang buas gemetar ketakutan, tidak berani membuat suara pun. Dari sekitar 20 orang di langit, ada 6 yang membentuk inti kelompok. 4 adalah laki-laki dan 2 perempuan. Dan mereka semua tua. Mereka mengenakan gaun mewah. Dan kekuatan yang berasal dari basis kultivasi mereka membatu. Masing-masing dari 6 orang ini memiliki 2 atau 3 kultivator di belakang mereka. Pengikut, yang masing-masing memiliki basis kultivasi yang setara dengan Grand Elder Ouyang. Hampir 20 orang ini adalah orang-orang yang paling kuat di seluruh negara bagian Zhao. Dan di sini mereka berada di Sekte Reliance, menyandanginya seperti awan gelap. Reliance Sekte, sebuah suara meledak, mengepul seperti guntur. Bangunan-bangunan yang terdiri dari sekte luar tampak seolah-olah mereka akan runtuh setiap saat. Sejumlah besar murid sekte luar batuk darah, takut menutupi wajah mereka. Sekte angin dingin sangat kuat, kata Helohua dengan harum. Suaranya terdengar seperti guntur saat dia berdiri di sana di puncak gunung, menekan suara yang baru saja berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya, dan dengungan terdengar ketika angin yang tak terlihat muncul. Itu menembak ke arah orang yang baru saja berbicara, mengelilinginya. Tiba-tiba berubah menjadi hitam dan berubah menjadi mulut tak berbentuk besar yang sepertinya akan menelan tahap formasi inti eksentrik sekte angin dingin. Wajah pria itu berubah, dan dia mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Cukup, cukup, kata salah satu ahli formasi inti yang kuat, menatap Helohua. Suaranya ringan tapi diisi dengan kekuatan supresif.
Dia mengenakan jubah panjang berwarna ungu yang disulam dengan gambar seruling. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat tangannya, dan angin hitam tak berbentuk menghilang. Rekan Daois He, tanda di surga berasal dari Reliance Sek kamu. Tolong serahkan kepada kami. Petik 2. Keheningan yang mematikan memenuhi sekte luar. Ketika para murid merasakan bayangan kematian menjulang di atas mereka. Di dalam aula kuil utama, Meng Hao, Chen Fan dan Su Qing duduk diam. Mereka tahu bahwa salah satu dari orang-orang di luar memiliki basis kultivasi yang begitu menakutkan sehingga mereka bisa memusnahkan mereka semua dengan lambaian tangan. Hati Meng Hao bergemuruh saat dia melihat mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu kuat. Pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan kuat untuk menjadi lebih kuat. Helohua berdiri di puncak gunung timur, memandangi sekelompok orang. Setelah beberapa waktu berlalu, dia menghela nafas. Apa yang kamu ingin aku serahkan? Aku tidak tahu dari mana tanda itu berasal. Petik 2. Menyerah tanpa perlawanan. Kata pria berjubah ungu dengan muram. Membubarkan mantra perlindungan besar Reliance Sek. Izinkan kami untuk mencari dengan bebas. Inilah yang kami maksud dengan menyerahkannya. Jika kamu tidak melakukannya, maka terlepas dari kenyataan bahwa kami adalah sesama kultivator dari negara Zhao, kami akan menghancurkan mantra agung kamu dan kemudian memusnahkan sekte Reliance. Petik 2. Basmi Reliance Sek. Helohua tiba-tiba tertawa. Semakin keras. Itu bergema di seluruh sekte Reliance. Ketika dia tertawa, dia melihat Penatua Wu yang berdiri di sebelahnya. Tampak seolah-olah dia siap bertarung sampai mati. Dia juga melihat 3 murid sekte batin duduk dengan muram di aula kuil utama. Kemudian dia melirik kerumunan murid sekte luar, berlumuran darah. Dia tahu bahwa mereka tanpa harapan, tidak berdaya. Bagaimana dia bisa melawan? Bagaimana dia bisa memastikan bahwa para murid sekte luar hidup untuk melihat hari lain? Bagaimana dia bisa menghindari bencana ini? Selama aku adalah pemimpin sekte dari sekte Reliance, aku tidak akan membiarkan orang luar menggertak dan mempermalukan kita. Tapi benar-benar tidak ada cara bagiku untuk melindungi semua orang. Tawanya membawa kesedihan di dalamnya, tetapi juga sedikit harapan. Bahkan jika kamu tidak memusnahkan sekte Reliance, aku khawatir itu tidak akan berlangsung lama. Karena itu, pada hari ini, Reliance Sek dibubarkan. Aku tidak lagi membutuhkan gunung sepele ini. Dia menjentikkan lengan bajunya dan terbang ke udara. Terlihat kaget. Grand Elder Ou yang mengikutinya. Mereka melayang di udara, menatap sekte Reliance, di tempat yang telah menjadi rumah mereka selama begitu banyak siklus 60 tahun. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan. Murid-murid, dengar perintah aku. Sekte Reliance dengan ini dibubarkan. Sampai sekarang, kamu tidak lagi menjadi muridnya. Dunia ini tidak lagi mengandung Reliance Sek. Vena darah muncul di matanya. Sekitar 20 pakar dari negara Zhao mulai tertawa dingin ketika mereka mendengarkan kata-kata mengejutkan Helohua. Apakah kamu puas? Dia bertanya. Harta atau tanda apapun di sini tidak ada hubungannya denganku. Tidak juga dengan anak anjing sekles di bawahku ini. Jika kau berani melukai siapapun, aku akan meledakkan mantra pelindung besar. Dan kemudian, kita semua bisa binasa bersama. Suaranya tegas, dan kepahitan dalam kata-katanya menyebabkan hati para pakar negara Zhao sedikit gemetar. Rekan Daois He, karena kamu telah membuat keputusan ini, tentu saja kami tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kamu, kata seorang wanita tua dari antara 6 ahli yang paling kuat. Sekte Reliance dibubarkan. Jika kamu minggir, maka kami tidak akan menimbulkan masalah bagi para murid. Kamu dapat beristirahat dengan nyaman. Tatapannya seperti kilat. Saat dia melihat ke Reliance Sek, dia bisa mengatakan bahwa objek dari mana tanda itu berasal terletak di sini, tetapi tidak ditahan oleh orang-orang. Meng Hao menatap ke atas ke langit, dan ketika kata-kata Helohua terdengar di telinganya, dia diingatkan akan hukum rimba. Meskipun seberapa kuat pemimpin sekte itu, dia masih terpaksa membubarkan sekte. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, tetapi terhuyung mundur beberapa langkah dengan kaki tidak stabil. Su Qing menunduk, mendengar kata-kata rekan Daois dari Tian Lao. Aku merasa nyaman. Helohua menjentikkan lengan bajunya, dan mantra pelindung agung menghilang. Dengan itu,
Dia dibuat untuk pergi, diikuti oleh Grand Elder Ouyang. Beberapa di antara kelompok orang yang melayang di langit menyaksikan Helohua dengan mata berkilauan, jelas tidak mau membiarkannya pergi. Namun perhatian mereka ditangkap oleh prospek bisa mencari Sekte Reliance. Di dalam aula kuil utama, wajah Chen Fan pucat. Dia mengambil beberapa langkah lagi, sampai dia bersandar pada patung Patriark Reliance. Pada saat yang tepat, suara ledakan memenuhi langit dan banyak petir mendekat. Tawa dingin keluar, mengejutkan semua kultivator sampai ke intinya. Bahkan wajah para ahli dari negara bagian Zhao tampak terguncang. Tidak ada yang diizinkan pergi. Suara itu meraung. Sebuah perisai besar tiba-tiba menyapu seluruh Sekte Reliance, menutupi segala sesuatu dalam jarak beberapa kilometer ke arah yang pernah ada. Tidak ada yang bisa pergi. Bahkan jika mereka mau. Wajah Helohua berubah. Dia mendongak ke langit dan melihat kompas Feng Shui besar, berdiameter sekitar 300 meter. Di atasnya berdiri seorang wanita cantik mengenakan jubah hijau gelap yang mewah. Rambutnya diikat jepit rambut Phoenix. Lusinan kultivator mengelilinginya. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, dan semuanya sangat cantik. Ekspresi mereka arogan dan dingin saat mereka melihat ke bawah. Benar, tidak ada yang diizinkan pergi. Tiba-tiba, udara tampak terbelah, dan seorang pria berarmor besar muncul, tertawa. Dia membawa pedang emas besar yang tersampir di bahunya, dan diikuti oleh puluhan orang. Semuanya besar dan tinggi. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Zhao Sanling dari Golden Frost Sekte, pelindung Dao, kata wanita parubaya cantik yang berdiri di tengah kompas Feng Shui. Suaranya dingin. Kamu memang memiliki hidung yang sensitif. Suaranya berdesir, memenuhi udara. Jika wanita dari Black Saringan Sekte bisa datang, jawab Zhao Sanjun sambil tertawa. Lalu mengapa para pria dari Golden Frost Sect? Saat itu, sebuah desahan terdengar dari luar perisai besar. Sebuah cahaya dingin turun dari langit, dan ketika mendekat, ia menembus perisai yang bersinar. Melalui bagian yang rusak menembakkan pedang terbang dengan panjang hampir 300 meter. Pedang primitif yang tampak berwarna biru itu terbang masuk, mengelilinginya dengan dingin yang berputar-putar, yang menyebabkan kepingan salju mulai turun di semua area di sekitar Reliance Sect. Berdiri di atas pedang adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah sarjana panjang, dan memegang tangannya di belakang. Dia adalah satu-satunya orang di atas pedang besar, tetapi dia memancarkan aura seseorang yang bisa melangkah di antara langit tanpa dihalang-halangi oleh siapapun. Sekte Pedang Soliter, kata Helohua. Wajahnya berubah. Dia tahu identitas sarjana ini dari Sekte Pedang Soliter, sekte nomor 1 di domain selatan. Sekte mereka memiliki perkataan, hanya pedang yang sendirian yang harus meninggalkan sekte, dan surga akan terguncang. Bab 42, siapa yang berani menyentuh dia? Jadi, ternyata rekan Daoisnya Zhou Yanyun, kata wanita parubaya yang cantik itu, menyapanya dengan tangan yang digenggam. Bahkan raksasa Zhao Sanling memberinya penghormatan salam dalam salam, ekspresi ketakutan tersembunyi di wajahnya. Melihat semua perkembangan yang tiba-tiba ini, hati Meng Hao mulai berdebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang kuat dari sekte begitu banyak. Dia terutama terkesan dengan penampilan anggota 3 sekte besar dari domain selatan yang kolosal yang diceritakan Chen Fan kepadanya. Domain selatan, Meng Hao menarik napas dalam-dalam. Su Qing berdiri di sebelahnya tampak tenang, tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Di belakang aula kuil utama, Chen Fan, berwajah pucat, dengan sedih mengangkat tangan kanannya ke atas dan didorong ke bawah di tempat tersembunyi di patung itu. Segera, pintu masuk ke zona meditasi Patriark Reliance ditutup tanpa suara dan menghilang. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di dalam atau di luar sekte yang menangkap perasaan apapun bahwa ini terjadi. Bahkan Zhou Yanyun dan yang lainnya dari domain selatan tidak. Patriark, murid Chen akan membuat kamu tetap aman dan sehat, katanya. Suaranya penuh dengan kebenaran. Aku tidak akan membiarkan orang-orang ini mengganggu meditasi kamu. Dia setia dan setia kepada sekte, bersedia melindunginya bahkan dengan risiko terbesar. Ketika rencananya berhasil, dia menghela napas, bahkan tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Sementara itu, di ruang rahasia di bawah katakombe Reliance Sekte, Patriark Reliance menyaksikan prosesi dengan penuh kemenangan, penuh dengan kegembiraan. Segera, mereka akan menemukan pintu masuk zona meditasi aku. Kemudian mereka akan masuk dan membuka kamar tersembunyi aku. Akhirnya, aku tidak akan lagi terjebak di sini. Bahkan ketika dia dengan bersemangat mengucapkan kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini, sialan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Dia menyaksikan Chen Fan, dengan sangat hati-hati, mulai bergerak. Patriark Reliance menyaksikan dengan linglung saat pintu masuk ke zona meditasi dengan tenang menghilang tanpa jejak.
Dia tidak bisa mempercayainya. Tentu saja, Violet telah dibuat olehnya bertahun-tahun yang lalu sebagai cadangan jika musuh yang kuat tiba. Dia telah menyampaikan rahasia kepada penggantinya, dan itu telah diturunkan dari generasi ke generasi. Metode untuk mencegah orang luar memasuki zona meditasi. Setelah diaktifkan, tidak ada yang akan bisa menemukan pintu masuk, kecuali seseorang di tahap Spirit Severing. Pada saat dia mengaturnya, dia dipenuhi dengan kesombongan, karena dia tahu bahwa dia akan sepenuhnya aman. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan tiba, bertahun-tahun kemudian. Dia benar-benar lupa tentang seluruh pengaturan, tapi ada yang lain yang tidak. Kutukan, aku seharusnya meninggalkan perintah untuk tidak menerima orang bermoral dalam sekte. Tidak ada orang benar, tidak ada orang baik. Nak, kamu. Dia duduk di sana dengan bingung, bergumam pada dirinya sendiri, ingin menangis, tetapi tidak memiliki air mata untuk ditumpahkan. Dia berpikir tentang prasasti batu, rencananya yang diletakkan dengan hati-hati, tentang darah yang telah dia korbankan, dan bagaimana semuanya dihancurkan oleh satu orang. Tentu saja, niat orang ini baik, tetapi ketika dia memikirkan keberanian dan sikapnya yang setia, Patriark Reliance mulai bergetar. Tepat ketika dia merasa dia berada di puncak keputusasaan, Zhou Yanyun dari Sekte Pedang Soliter tiba. Dia menatap sekte, melemparkan akal sehatnya di atasnya, seperti halnya wanita cantik dari saringan-saringan hitam dan raksasa Zhao Sanling. Dengan indera mereka yang kuat, mereka menuangkan Sekte Reliance, mencarinya secara rinci. Para ahli dari negara Zhao menyaksikan dengan ketakutan, dan kemudian, mereka juga mulai mencari dengan indera mereka. Setelah beberapa waktu, Zhou Yanyun dari Sekte Pedang Soliter mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura kitab suci roh sublim di dalam gunung-gunung ini, tetapi juga tahu bahwa itu bukan milik para murid Sekte Reliance. Dia tidak bisa menemukannya. Bukan hanya dia, wanita cantik, serta Zhao Sanling, juga mengerutkan kening. Mereka turun ke tanah dan mulai mencari sendiri. Para ahli dari negara Zhao melakukan hal yang sama, dan segera orang-orang mengisi Sekte Reliance. Meng Hao dan yang lainnya ditendang keluar dari aula kuil utama, yang kemudian dicari sampai hancur. Di langit, tanda aneh mulai memudar. Namun, tidak ada yang menemukan satupun petunjuk. Orang-orang bahkan turun ke daerah bawah tanah untuk mencari. Namun, mereka datang dengan tangan kosong. Mereka menyaksikan tanda itu perlahan menyebar, berubah menjadi cahaya kristal yang akhirnya menghilang. Aura kitab suci roh sublim juga menghilang, seolah-olah itu datang dan pergi dengan tanda. Reliance Sect perlahan mulai tenang. Tidak ada harta berharga yang ditemukan. Bahkan gua naga di Gunung Hitam telah digeledah. Adapun mayat naga, itu telah dihapus beberapa waktu lalu oleh Wang Tengfei, meninggalkan gua kosong. Saat senja turun, pencarian mencapai akhirnya. 3 anggota sekte besar domain selatan tampak agak malu. Mereka telah mengeluarkan Spirit Stone untuk berteleportasi di sini, namun datang dengan tangan kosong. Mereka dibiarkan dengan perasaan kehilangan. Anak ini tidak buruk, kata Zhou Yanyun, berdiri di atas pedangnya yang besar, mengambang di udara. Matanya menyapu tanah, jatuh ke Chen Fan. Jika kamu bersedia menjadi murid sekte pedang soliter, maka ikutlah denganku ke domain selatan. Selama pencariannya untuk Sublime Spirit Scripture, dia telah memperhatikan bakat terpendam Chen Fan, dan itu bertemu dengan persetujuannya. Dia terutama memperhatikan udara lurus Chen Fan, yang jatuh sejalan dengan praktik kultivasi sekte pedang soliter. Saat dia berbicara, dia mengangkat satu jari, dan Chen Fan melayang ke udara. Di depan mata Meng Hao, Su Qing, dan semua murid sekte luar, dia melayang ke arah Zhou Yanyun. Para ahli dari negara Zhao memandang dengan iri, mengetahui betapa beruntungnya pemuda itu. Elohua dan Grand Elder Wu yang memandang diam-diam, perasaan mereka agak campur aduk. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa sekte Reliance terlalu kecil. Mereka akan sangat senang jika seorang murid sekte batin memiliki kesempatan untuk menempuh jalan yang lebih baik. Murid Chen Fan, mulai Chen Fan, wajahnya dipenuhi dengan emosi yang bertentangan. Dia menatap sekte Reliance, pada Elohua dan Grand Elder ketika mereka diam-diam mengangguk setuju. Dia memandang Meng Hao dan Su Qing. Kemudian, tekad memenuhi wajahnya. Aku mengucapkan terima kasih kepada kehendak baik generasi senior, katanya, mengangkat kepalanya ketika dia melihat Zhou Yanyun. Tapi murid adalah anggota dari sekte Reliance. Dalam kehidupan ini, aku tidak bisa bergabung dengan yang lain. Dia tahu bahwa jika dia setuju, dia akan memiliki peluang yang lebih baik di masa depan. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pria. Baginya, hanya akan ada satu sekte dalam hidupnya. Kata-katanya sepertinya membuat para ahli dari negara Zhao cukup tersentuh. Murid-murid seperti ini adalah harta bagi sekte manapun. Namun, kebanyakan dari mereka juga terlihat kasihan di wajah mereka. Menolak sekte pedang soliter dengan cara ini adalah mencari mati. Elohua tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Chen Fan, merasa lebih bertentangan. Dia menghela nafas dalam-dalam, bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa begitu keras kepala. Tidak perlu, mata Zhou Yanyun berkilauan. Dia menatap Chen Fan sebentar, lalu dengan datar berkata, apakah kamu tahu apa arti kata, sekte pedang soliter, di domain selatan? Chen Fan terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Dia telah mempelajari catatan kuno, jadi tentu saja dia tahu tentang sekte pedang soliter, sekte nomor 1 di domain selatan. Maka kamu harus tahu status aku di sekte. Ekspresi Zhou Yanyun suram, dan matanya memancarkan niat membunuh. Bahkan langit di sekitarnya menjadi gelap, seolah-olah itu sedang terkoyak oleh kekuatan auranya. Aku tahu tentang sekte pedang soliter, serta kamu, Penatua Zhou, kata Chen Fan dengan suara lembut. Semua orang mengenalmu, kamu adalah pelindung Dao generasi sekarang. Basis kultivasi kamu sangat mendalam, dan nama kamu telah mengguncang domain selatan. Petik 2. Jadi, kamu kenal aku, maka kamu tahu apa yang kamu menyerah dengan melewatkan kesempatan ini. Suaranya bertambah dingin,
Begitu pula suhu udara. Sekte pedang soliter memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Kuil kultivasi mereka, proliferasi para ahli yang kuat, kemajuan meteorik yang dilakukan oleh anggota sekte. Chen Fan dari generasi junior sangat menyadari semua hal ini. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tidak mau mundur. Matanya yang berkilau tidak menunjukkan tanda penyesalan. Zhou Yanyun menatapnya, lalu tiba-tiba mulai tertawa keras. Awalnya aku berencana untuk menjadikanmu murid sekte luar biasa, tetapi dengan temperamen seperti ini, luar biasa, kamu akan menjadi murid pribadi aku. Senyum Zhou Yanyun dipenuhi dengan kekaguman. Dengan gerakan lengan, dia menarik Chen Fan ke pedang besar itu dan bersiap untuk pergi. Melihat tindakan solitaris Wotsek, wanita parubaya yang cantik ini menyadari bahwa membawa seorang murid yang berkualitas bersamanya adalah satu-satunya cara untuk mencegah perjalanan ini menjadi benar-benar kehilangan. Gadis ini tidak buruk, saringan-saringan hitam menginginkannya. Petik 2. Dia sudah lama memperhatikan Su Qing. Dia menyetujui kecantikan dan kedinginannya. Tanpa menunggu Su Qing berbicara, dia menekuk jarinya, menariknya ke atas ke kompas Feng Shui. Semua orang menyaksikan dengan iri ketika dia mulai berubah menjadi difraksi cahaya. Fatih berdiri di sana, menggerogoti giginya. Di matanya, sekte yang dibubarkan berarti dia sekarang bebas. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan yang membingungkan. Dia baru pergi beberapa tahun, yang berarti bahwa ketika dia kembali ke Kabupaten Yunji, rumah dan pengantin wanita yang telah disiapkan ayahnya masih menunggu. Segera, dia akan dapat menikmati kehidupan orang kaya. Sayang sekali aku tidak akan bisa melihat Meng Hao. Baiklah, kami adalah saudara. Jadi aku akan membantunya membayar kembali uang yang ia hutangkan kepada Steward Zhou. Akhirnya, aku akan menyerap kekayaan semua desa di sekitarnya. Dan kemudian, seluruh negara bagian Zhao. Hahaha, aku, Li Fugui, akan menjadi orang terkaya di dunia. Semakin dia memikirkan rencananya, semakin bahagia dia. Dia berdiri di sana, menempelkan giginya dan merasakan antisipasi untuk masa depan. Tepat tentang itu, raksasa Zhao Sanling dari Golden Frost Sekte mengerutkan kening. Dia agak terlambat dalam berakting. Setelah melihat dua murid sekte dalam sekte kecil ini diambil, dia melirik Meng Hao. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat jejak samar aura setan di dalam dirinya. Bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya menyapu seluruh sekte, di mana dia melihat Fatih berdiri di kerumunan murid sekte luar. Dia menatap dengan takjub ketika Fatih mengajukan giginya dengan pedang terbangnya, matanya bersinar, dan dia benar-benar lupa tentang Meng Hao dan aura iblisnya. Bagaimana tepatnya kultivasi lemak ini berlatih? Dia berhasil mengembangkan satu set gigi roh. Di sekte kami, teknik untuk mengembangkan gigi roh telah hilang selama 800 tahun. Dengan Spirited, kamu dapat menghancurkan spirit seton dengan mulut kamu, yang diperlukan untuk berlatih teknik itu. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Jika kita membawa anak ini kembali bersama kita, dia akan menjadi harta sejati di sekte kita. Matanya berkilauan sengit, Zhao Sanling mengangkat tangan kanannya dan menyambar Fatih yang terpana. Nak, mulai sekarang, kamu adalah murid sekte batin dari sekte Frost Golden Domain Selatan. Dia melemparkan Fatih mata lebar ke dalam karung berwarna abu-abu. Teriakan nyaring Fatih bisa terdengar samar saat dia menghilang di dalam. Zhao Sanling berbalik, diikuti oleh pengiringnya. Dia menuju ke celah yang tidak material, dan dengan demikian, dia, bersama dengan Zhou Yanyun dan wanita cantik dari saringan-saringan hitam, semua bersiap untuk pergi. Tapi kemudian, Zhao Sanling tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Reliance Sect, dan tatapannya tertuju pada Meng Hao. Ketika dia melakukannya, dia berhenti, terkejut. Wanita cantik dari saringan-saringan hitam, serta Zhou Yanyun, juga berhenti. Meng Hao mulai bergetar ketika pria raksasa menatapnya. Sepertinya dia bisa melihat melalui dirinya sepenuhnya, seolah-olah visinya bisa menembus ke bagian terdalamnya, bahkan ke kor iblis yang beristirahat di danau kornya. Ini, mata lelaki raksasa itu menyipit, lalu mulai bersinar. Beberapa saat yang lalu, dia sama sekali tidak peduli dengan murid yang tampak lemah ini dan hanya berpikir untuk mengambil Fatih. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya tentang Meng Hao. Dia berbalik, dan mulai berjalan ke arahnya. Aku juga menginginkan anak ini, katanya dengan suara booming. Wajah Meng Hao berubah dingin, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Danau intinya mendidih, dan inti iblis merasa seolah-olah hendak dicabut dari tubuhnya oleh kekuatan tak terlihat. Rasa sakit memenuhi dirinya, dan dia berkeringat dingin. Dia sekali lagi merasa seolah-olah tubuhnya dihancurkan, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat yang tepat, suara ledakan terdengar dari dalam Reliance Sect. Itu adalah suara, begitu kuat sehingga mengguncang langit dan bumi. Di tengah-tengah pindah ke Meng Hao, Zhou Yanyun dan wanita parubaya yang cantik, serta pria raksasa itu, tiba-tiba tampak terkejut. Mereka memalingkan kepala, mata mereka terheran-heran. Aku memiliki satu ahli waris yang tersisa di Reliance Sect. Siapa yang berani menyentuhnya? Petik 2. Babak 43, Ahli Waris Tunggal. Patriark Reliance duduk di kamar rahasianya di katakombe Reliance Sect, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Dia tampak seperti sudah gila, rencananya akan kacau. Pada saat-saat tertentu, semua orang akan pergi, dan jika itu terjadi, mereka tidak akan kembali. Dia menyaksikan dengan sedih ketika kultivator Sekte Emas Frost mulai bergerak menuju murid Sekte Batin satu-satunya yang tersisa. Furi bangkit di dalam dirinya, dan tanpa menahan apapun dari basis kultivasi, dia mengirim suaranya bergemuruh. Itu mengguncang surga dan menggerakkan angin kencang yang menyapu bola balik. Di pegunungan liar di sekitar Reliance Sect, pohon-pohon tumbang ketika badai menghantam tanah. Banyak pohon lain yang hanya terpecah menjadi potongan-potongan sampai prahara menjadi warna hijau gelap, dipenuhi dengan kilatan petir. Para ahli dari negara bagian Zhao melayang di udara memandang, bisu dengan takjub. Bahkan Zhou Yanyun dari Sekte Pedang Soliter tampak bingung.
Membawa bentuk tidak sadar Chen Fan di lengannya, dia mundur. Pedang besar itu mulai bersenandung, dan kemudian dia dikelilingi oleh aura pedang beraneka ragam. Wanita cantik dari saringan-saringan hitam juga tampak terkejut. Dia mundur, meraih ke bawah untuk menamparkan permukaan kompas Feng Shui. Tiba-tiba diperluas menjadi 2 kali ukuran aslinya. Adapun Zhao Sanling dari Golden Frost Sekte, ia mengambil napas dalam-dalam dan mundur ke belakang. Jari-jarinya bergerak dalam pola mantra. Pedang emas itu terbang keluar dari belakangnya, dan seluruh tubuhnya bercahaya dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti semacam jenderal celestial. Mereka bertiga menatap berkeliling pada Reliance Sect, seolah-olah mereka menghadapi lawan yang mematikan. Meng Hao, yang masih berdiri di Gunung Timur, melihat perubahan peristiwa ini. Pada prahara hijau gelap yang memenuhi langit dengan raungannya yang memekakkan telinga, dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia merasa sulit bernapas. Dengan mata terbelalak, dia bergerak mundur, pakaiannya mencambuk tertiup angin. Dia meraih batu dan berpegangan. Jangan sampai dia dihisap angin. Namun, matanya bersinar. Kata-kata Patriark Reliance tadi mengingatkannya pada apa yang telah dia baca di halaman pertama buku panduan bertahun-tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di Sekte Reliance. Elohua dan Grand Elder Ouyang juga tampak terkejut. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak, mengejutkan mereka sampai-sampai hampir seolah-olah basis kultivasi mereka akan runtuh di bawah kekuatan prahara. Biarlah diketahui, Patriark masih di sini. Raung Patriark Reliance, jauh di dalam katakombe. Tidak ada yang diizinkan menyentuh anak itu yang bernama Meng. Dia adalah satu-satunya murid Sekte Batin aku yang tersisa. Jika dia mati, aku tidak akan punya harapan. Sambil menggertakkan giginya, dia menamparkan bagian atas kepalanya, dan tubuhnya bergetar. Dia memuntahkan banyak darah, kemudian terus memukul dirinya berulang-ulang, meludahkan darah lebih banyak. Tubuhnya mulai berputar, ekspresi kebencian muncul di matanya. Setelah memukul dirinya sendiri 7 atau 8 kali, sejumlah besar darah telah dimuntahkan. Itu membeku bersama-sama, lalu melesat ke dinding batu dengan dentuman gemilang. Itu menggedor dinding, dan hampir setengahnya hilang pada saat itu mampu menembus. Setelah mencapai ini, kepala Patriark Reliance miring ke samping dan dia jatuh pingsan. Dia hampir tampak mati, seolah-olah hanya darah murni yang mengandung kesadarannya. Darah murni keluar dari ruang rahasia dan melalui katakombe. Di luar, dalam pandangan polos para pengamat yang terpesona, ia menyebar untuk menutupi seluruh Reliance Sect menjadi kabut merah yang bergolak. Di dalam kabut-kabut menggelegar suara kilat saat terus berkembang. Dalam sekejap, ia telah menutupi wilayah pegunungan di sekitarnya selama beberapa kilometer di setiap diresiton. Dari luar, tampaknya seluruh area telah berubah menjadi lautan kabut merah. Kabut bergolak dan suara menderu mengangkat ke langit. Semua kultivator yang hadir tertegun, dan keterkejutan mereka terlihat di wajah mereka, bahkan Zhou Yanyun dan yang lainnya. Di dalam kabut merah, para murid Reliance Outer Sect semua terjerumus ke dalam ketidaksadaran, tidak terluka. Di sisi lain, pemimpin Sekte Elohua dan Grand Elder Ouyang diusir, keluar dari kabut. Wajah mereka menjadi pucat ketika mereka menyaksikan dengan takjub. Kabut bergolak tak henti-hentinya, dan gemuruh yang menggelegar terus berlanjut sampai tampaknya tidak ada apa-apa di dunia selain gema yang meledak. Tanah itu seperti lautan kabut, langit tidak berwarna. Kemudian, kabut mulai bergerak, membentuk bersama menjadi wajah raksasa. Ukuran wajah membuat semua orang ketakutan. Wajah itu adalah wajah seorang lelaki tua, tenang, kuat, dan mendominasi. Matanya tertutup, tetapi begitu Elohua dan Grand Elder Ouyang melihatnya, kepala mereka mulai berputar. Mereka mengakui ini sebagai tidak lain, Patriark Reliance. Patriark, kata Grand Elder Ouyang, matanya melebar, penuh kegembiraan. Dia sama sekali tidak mati. Para ahli dari negara bagian Zhao berteriak ketakutan, wajah mereka kehabisan darah. Satu demi satu, mereka melarikan diri, hati mereka bergetar. Tiba-tiba, wajah kabut merah besar Patriark Reliance membuka matanya. Mereka hanya membuka sepotong, namun mereka memancarkan kekuatan gemetar yang seolah-olah itu bisa membuka bumi. Dia mendongak ke surga, dan mereka tampaknya merah. Saat tatapannya menyapu, badai hijau gelap menabrak kabut merah, tampaknya berubah menjadi rambut panjang dan gelap Patriark Reliance. Saat dia menyaksikan ini, wajah Zhou Yanyun menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Saat dia mundur ke belakang, pedangnya yang besar tiba-tiba terbelah dua, hanya menyisakan sebilah-bilah pisau. Matanya dipenuhi rasa takut, dan jantungnya berdebar kencang. Basis kultivasinya berada pada tahap Naschen Soul, tetapi tertangkap di bawah tatapan ini, Naschen Soul-nya mulai layu. Dia mundur lebih cepat lagi, mengeluarkan jimat berwarna biru, yang dia aktifkan. Itu menutupi tubuhnya, serta Chan Fan yang tidak sadar, saat ia melesat ke kejauhan. Sebuah suara yang kuat sepertinya bergema di dalam hatinya, mengatakan kepadanya bahwa lawannya tidak pada tahap Naschen Soul, melainkan tahap pemutus roh yang maha kuasa. Ketika wanita cantik dari saringan-saringan hitam melihat semua ini terjadi, kompas Feng Shui di bawahnya tiba-tiba mulai mengeluarkan suara-suara yang muncul, dan penuh dengan retakan. Kemudian meledak menjadi berkeping-keping. Wanita ini tidak pernah begitu takut, meludahkan darah. Dia mundur dengan suking yang tidak sadar. Satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya adalah lari. Adapun Zhao Sanling yang tinggi dan besar, tubuhnya tampak seolah-olah sedang diserang oleh gunung yang jatuh. Dia mundur ke belakang, batuk darah. Pedang emas di depannya hancur berkeping-keping. Wajahnya pucat. Dia berbalik dan berlari pergi, melarikan diri ke arah celah yang tidak material. Para ahli dari negara Zhao semuanya memuntahkan darah. Tahap pendirian Yayasan Kultivator merasakan energi spiritual dalam tubuh mereka patah, dan mereka tahu umur panjang mereka telah rusak. Wajah mereka memudar. Di atas Gunung Timur, kabut merah melengkung di sekitar Meng Hao, berputar-putar di pinggangnya. Wajahnya pucat. Dia terus mencengkeram batu besar itu. Namun, bagi para penonton,
Posisi Meng Hao tepat di tengah dahi Patriark Reliance. Kamu memaksa Reliance Sekku untuk bubar, dan kamu telah berusaha untuk membantai satu-satunya pewarisku. Kamu benar-benar memiliki empedu. Suaranya yang gemetaran menggelegar ke segala arah. Dan seperti itu, 3 sinar merah menyala, melesat lurus ke arah Zhou Yanyun, wanita cantik dan pria raksasa dari Golden Frost Sect. Aku, Zhou, adalah penatua Sekte Pedang Soliter, pelindung Dao. Jika Patriark Reliance membunuhku, Sekte Pedang Soliter akan menghancurkanmu. Petik 2. Patriark Reliance, tolong hentikan amarahmu. Junior adalah murid Black Xie Sect. Kakekku adalah Ping Sandao, teman baikmu. Petik 2. Junior salah. Patriark, tolong tenangkan amarahmu. Kata-kata mengalir keluar dari 3 orang saat lampu merah mengejar mereka. Patriark Reliance mendengus dingin. Kalahkan. Kalian bertiga. 3 balok merah menghilang. Kembalilah dan tanyakan pada tetua sekte kamu apakah mereka lupa tentang fakta darah yang kami buat bertahun-tahun yang lalu. Negara Zhao adalah wilayah aku. Siapapun yang berani menginjakkan kaki di sini tidak dapat menyalahkan aku karena telah memusnahkan mereka. Adapun 3 murid lainnya, bawa mereka pergi. Aku tidak membutuhkan mereka. Wajah mereka pucat. Ketiga murid domain selatan menghilang. Melihat ini, negara kultivator Zhao membeku di tempat, gemetar. Melihat Naschen Soul Stage kultivator bertindak seperti itu membuat mereka ketakutan. Yang paling kuat di antara mereka hanya pada tahap yayasan pendirian. Legenda 1000 tahun tentang Patriark Reliance kini muncul di depan mata mereka sendiri. Saat suara kuat dan dominan itu meledak, kabut mulai berkeliaran dan berputar, dengan Meng Hao sebagai pusatnya. Kabut membeku di depannya untuk membentuk tombak panjang. Itu tidak merah, melainkan ditutupi dengan tulisan jimat putih, perak dan emas. Tampaknya sangat luar biasa. Sekte Reliance telah dibubarkan. Jadilah itu. Tetapi anak ini adalah satu-satunya pewaris sekte batin aku. Jika ada yang berani menyentuhnya, perhatiannya beralih ke Meng Hao. Dalam hal ini, Meng Hao, gunakan tombak ini untuk memusnahkan orang itu. Kalian semua, kalahkan. Suaranya bergema di seluruh negeri. Para pakar negara Zhao segera melarikan diri. Apa yang tampaknya tidak mereka perhatikan adalah bahwa suara Patriark Reliance menjadi semakin lemah. Itu hampir tidak terlihat. Tetapi jika seseorang memperhatikan dengan seksama, itu pasti lebih lemah. Para murid sekte luar sadar tiba-tiba mengangkat ke udara dan terbang ke segala arah. Kemudian, cahaya bergolak, darah merah menyelimuti seluruh Reliance Sect. Tidak ada penonton yang bisa melihatnya, tetapi Meng Hao bisa. Helohua dan Grand Elder Wu yang menyaksikan dengan linglung. Akhirnya, rasa malu muncul di wajah Helohua. Dia menunduk dan memberi hormat-hormat ke perisai merah darah. Kemudian, dia menghela nafas ringan, berbalik, dan menghilang ke kejauhan. Grand Elder Wu yang terdiam, satu demi satu, dia membawa para murid sekte luar ke pegunungan liar. Lalu dia melihat Reliance Sect dari kejauhan. Sambil menghela nafas, dia pergi. Dia dan Helohua sama-sama tahu bahwa dengan pengakuan Patriark tentang pembubaran sekte, tidak ada lagi yang namanya Sekte Reliance. Meng Hao berdiri di dalam cahaya merah darah, tampak bersemangat. Dia melihat tombak, yang memancarkan cahaya putih, perak dan emas. Tiba-tiba dan entah kenapa, tombak itu, sepenuhnya atas kemauannya sendiri, melesat ke depan, bergabung dengan kabut untuk berubah menjadi gambar seorang lelaki tua berjubah merah. Itu adalah Patriark Reliance. Menggenggam tangannya untuk memberi hormat, Meng Hao berkata, murid Meng Hao memberi hormat kepada Patriark. Tanpa memikirkannya lagi, dia mulai membanjiri kefasihan bicara. Kamu mengagumi hati orang-orang di negara bagian Zhao. Dan namamu bahkan dikenal di domain selatan. Aku telah menghormati kamu sejak aku bergabung dengan sekte. Setiap hari aku memberi penghormatan kepada kata-kata kamu dari awal manual. Aku terus-menerus mendapat imbalan. Sangat baik, sangat baik. Kamu belum menyelesaikan studi dengan baik. Biarkan aku memberitahu kamu. Nak, ketika aku seusiamu, sanjungan aku terdengar jauh lebih alami daripada milik kamu. Jangan mencoba melakukan hal itu pada aku. Patriark Reliance memelototinya. Namun di dalam hatinya agak tergerak. Meng Hao menatapnya dengan senyum malu-malu. Meskipun tidak ada gunanya menyanjungku. Ya aku, tidak apa-apa. Dengarkan, aku hanya bisa menggunakan sepotong kesadaran aku. Jadi tidak mudah untuk menakuti para kultivator panggung Naschen Soul yang terkutuk itu. Aku tidak punya banyak waktu saat ini sebelum formulir ini hilang. Ketika dia berbicara, dia mulai tumbuh semakin tidak jelas. Aku perlu istirahat selama setahun. Ketika tahun itu berakhir, kamu harus menggunakan segala cara yang mungkin untuk menarik setiap ahli tahap pendirian yayasan atau lebih tinggi dari negara Zhao untuk datang ke zona meditasi aku. Jika kamu bisa mencapai ini, maka aku akan memberimu hadiah yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jari ke Meng Hao. Seketika, informasi memasuki pikiran Meng Hao, dan dia sekarang tahu bagaimana membuka pintu masuk ke zona meditasi. Nak, kamu adalah satu-satunya pewaris Reliance Sect aku. Jangan sampai kamu terbunuh. Jika kau terbunuh, aku harus menemukan selir untuk dikubur bersamamu. Aku merasa menjengkelkan karena harus. Suara-suaranya terus bergema, tetapi tubuhnya menghilang. Tidak ada bayangan yang tersisa. Meng Hao menatap kosong selama beberapa waktu sebelum pulih. Pada titik inilah dia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah upaya Patriark Reliance untuk menakuti orang luar. Jadi dia tidak membunuh ketiga orang itu. Tapi, apa yang terjadi pada tombak yang akan dia berikan padaku? Babak 44, Laut Utara mengungkap Dao. Di seluruh Reliance Sect yang luas, hanya Meng Hao yang tersisa, berdiri sendirian di Gunung Timur. Dia menyaksikan lampu merah memudar, lalu menundukkan kepalanya. Sekte luar yang sebelumnya ramai sekarang kosong. Penatua Sister Su telah dibawa pergi. Penatua Brother Chen pergi ke domain selatan. Bahkan Fatih sudah pergi. Dia tidak tahu kapan dia akan melihat mereka lagi. Akankah berbulan-bulan, tahun, statusnya sebagai murid sekte batin. 3 tahun di Reliance Sect, mereka semua menjadi kenangan.
Angin musim gugur yang berliku menghantam wajahnya dan mengangkat rambutnya, meniup debu yang telah menetap di sana. Dia diam-diam duduk di atas batu. Lama sekali berlalu, dan akhirnya bintang-bintang mengintip satu demi satu. Lalu fajar datang. Meng Hao menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Mereka semua pergi, dan disinilah aku, masih di negara Zhao. Tiba-tiba, Meng Hao merindukan rumah. Meskipun dia telah menyingkirkan rumah leluhurnya di Kabupaten Yunji, dia masih merindukan tempat tidur tuanya dan mangkuk-mangkuk yang sudah bobrok. Terlebih lagi, dia merindukan Gunung Daking. Dia merindukan ibunya yang baik hati, tersenyum, dan ayahnya, yang selalu tampak takut pada ibunya. Itu semua agak kabur. Meng Hao menggelengkan kepalanya, dan saat sinar fajar merayap keluar, dia berdiri. Tidak perlu mencari sekte Reliance. Segala sesuatu yang layak diambil sudah lama hilang, dijarah oleh para ahli dari negara bagian Zhao. Semuanya kosong. Meng Hao menepuk-nepuk debu pakaiannya, lalu berganti dari jubah perak sekte batunya, kembali ke gaun cendekiawan yang telah dia kenakan bertahun-tahun yang lalu. Jubah yang luas, tapi saat dia mengenakannya, itu terasa agak kecil. Dia menatap matahari terbit dan menghela nafas. Jauh di dalam dirinya, kor lei keemasannya tampak menggelembung, dan di dalamnya, kor iblis memancarkan kekuatan spiritual yang mengisi kembali tubuhnya. Aku tidak terlalu jauh dari tingkat ketujuh ki kondensasi, aku bisa merasakan hambatannya. Dia berjalan maju, menamparkan tasnya memegang. Dua pedang terbang muncul dan melayang hingga ke kakinya. Dia meluncur menuruni gunung dan meninggalkan sekte Reliance. Menggunakan teknik ini dengan pedang terbang memberinya kemampuan terbang. Tetapi mirip dengan Penatua Sister Su dengan Win Penantenya, itu hanya penerbangan sementara, bukan jangka panjang. Meng Hao bergerak semakin cepat, melaju di sepanjang hutan pegunungan. Akhirnya, dia bisa meninggalkan wilayah Reliance Sect, tempat yang belum dia tinggalkan selama 3 tahun. Dia terbang melintasi pegunungan liar yang tampaknya tak berujung, akhirnya menghilang di cakrawala. Waktu berlalu, dan mempertahankan kecepatan aslinya, Meng Hao akhirnya muncul dari daerah pegunungan setelah 2 hari. Aku tidak yakin berapa lama yang diperlukan Penatua Su untuk membawa aku ke sekte, dia bergumam pada dirinya sendiri, melihat kembali ke pegunungan. Itu beberapa hari, tetapi aku tidak sadar. Bagaimanapun, aku pikir kecepatannya pada waktu itu akan sama dengan kecepatan aku sekarang. Petik 2. Untuk kultivator, negara Zhao tidak terlalu besar, tetapi bagi manusia, itu sebenarnya adalah wilayah yang sangat luas. Dalam studinya, dia telah membaca tentang geografinya, dan meskipun dia tidak pernah secara pribadi bepergian di dalamnya, dia agak akrab dengan daerah tersebut. Sampai sekarang aku berada di utara negara Zhao, aku seharusnya tidak terlalu jauh dari Kabupaten Yunji. Dari kejauhan, dia bisa melihat apa yang tampak seperti cermin yang terbentang di tanah datar. Itulah yang disebut sebagai Laut Utara. Sekarang aku memikirkannya, dengan Win Penante, dan berada di tingkat ketujuh ki kondensasi, Penatua Sister Su bisa terbang sementara, tetapi itu akan menguras kekuatan spiritualnya relatif cepat. Dia tidak mungkin terbang sangat jauh. Mata Meng Hao berkedip karena kerinduan. Dia telah jauh dari Kabupaten Yunji selama 3 tahun, dan keinginannya untuk kembali semakin kuat. Dia tahu bahwa setelah melintasi Laut Utara, dia akan berjalan sekitar setengah hari dari Gunung Daking. Bernapas dalam-dalam, ia melanjutkan perjalanan, akhirnya tiba di pantai Laut Utara. Dia melihat ke bawah, dan di permukaan danau yang tenang, dia bisa melihat bayangannya di dalam air. Dia tidak lagi muda, dia terlihat berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya tampak tabah dan tegas, benar-benar berbeda dari Meng Hao yang tidak dewasa dan tidak dewasa di masa lalu. Di tengah kesunyian, tawa hangat terdengar, mematahkan pikiran Meng Hao. Halo, Tuan Muda, apakah kamu ingin menyeberangi laut? Sebuah perahu kecil meluncur di atas air, dipandu menuju Meng Hao oleh seorang lelaki tua yang mengenakan jas hujan anyaman. Wajahnya ditutupi dengan bukti-bukti kehidupan yang sulit, tetapi dia berbicara sambil tersenyum. Aku tidak ingin menyusahkan kamu, Pak Tua, kata Meng Hao, tampak terkejut. Dia belum dipanggil, Pak Muda, selama 3 tahun sekarang. Tidak masalah, kata pria tua itu, aku telah mengangkut orang melintasi lautan selama bertahun-tahun. Aku sangat mengagumi cendekiawan muda dan berbakat seperti kamu. Dia mendorong kapal di sebelah Meng Hao, yang melompat dengan mudah ke geladak, mengucapkan terima kasih. Ada seorang gadis muda di dalam perahu, berumur 7 atau 8 tahun, rambutnya dikuncir 2. Dia berjongkok di depan oven kecil, menyamakan api ketika dia merebus air. Uap melayang, di dalam panci air ada sebotol alkohol. Ini cucu perempuan aku, kata lelaki tua itu ketika dia memutar perahu. Sayang sekali dia seorang gadis. Jika dia laki-laki, aku akan mengirimnya untuk menjadi sarjana. Tuan Muda, katanya sambil tersenyum. Kamu berasal dari mana? Perahu menuju ke tengah danau. Ketika angin bertiup, lelaki tua itu duduk di sebelah oven. Gadis kecil itu menatap Meng Hao. Matanya yang lebar polos dan menawan. Aku seorang sarjana muda dari Kabupaten Yunji, kata Meng Hao sambil tersenyum. Di bawah Gunung Daking, jenis kehidupan fana ini menyebabkan dia memikirkan hidupnya dari sebelumnya, 3 tahun lalu. Kabupaten Yunji, itu tempat yang bagus. Pria-pria hebat meminjamkan kemuliaan mereka ke suatu lokasi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah tanda keberuntungan muncul di sana. Bahkan muncul pemberitahuan dari para pejabat. Orang tua itu mengambil botol alkohol. Cuaca ini mulai dingin dan tubuh aku tidak tahan. Di sini, minum. Dia mengulurkan botol ke Meng Hao. Bisakah kamu minum? Meng Hao tahu tanda keberuntungan yang disebutnya. Sudah 10 tahun sebelumnya, sehari sebelum orang tuanya hilang. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya menjadi agak melankolis. Dia ragu-ragu sejenak, menatap botol itu. Dia belum pernah minum alkohol sebelumnya. Kembali di Kabupaten Yunji, dia hidup dalam kemiskinan, dan tidak ada alkohol di sekte Reliance.
Dia mengangkat gelas dan membiarkan pria itu mengisinya, lalu minum. Kehangatan pedas tiba-tiba memenuhi hatinya, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tuan tua, topik pembicaraan kamu agak tidak biasa. Apakah kamu sudah menjalankan feri di sini untuk waktu yang lama? Meng Hao menatap gelombang hijau yang beriak, lalu minum alkohol lagi. Alkohol membakar abis, dan dia memikirkan Sekte Reliance, Penatua Sister Su, Penatua Brother Chen dan Fatih. 20 tahun, jawab pria tua itu sambil tertawa. Dalam hidup aku telah mengangkut banyak orang di Laut Utara ini. Aku telah melihat banyak hal. Dan tentu saja, aku telah belajar banyak tentang bagaimana orang cenderung melakukan percakapan. Tolong, jangan menertawakan aku. Siapa yang tahu berapa tahun danau ini telah ada di sini? Sudah terlihat banyak orang juga. Orang-orang mengingatnya. Dan itu mengingat orang-orang. Pria tua itu mengangkat gelasnya dan minum. Meng Hao menatapnya sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara dengan cara seperti itu. Dia melihat kembali ke danau, bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya tenggelam dalam pikiran. Ini jelas sebuah danau, katanya tiba-tiba. Mengapa orang menyebutnya Laut Utara? Pria tua itu berpikir sejenak, lalu tersenyum. Danau bisa mengering, menjadi tenang, dan menjadi diam. Jika itu terjadi, tidak ada makhluk hidup yang tersisa, tapi lautan bertahan selamanya, dan bisa mengandung air dari banyak sungai dan danau. Mungkin orang tidak ingin danau itu pergi, jadi mereka menamakannya seperti itu. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, jika kamu percaya itu adalah sebuah danau, maka itu adalah sebuah danau. Jika kamu percaya itu adalah laut, maka itu adalah lautan. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu, pikiran Meng Hao tiba-tiba bergetar. Tangan yang memegang gelas alkohol mulai bergetar, dan dia memandangi air danau, nyaris seperti kesurupan. Dia sepertinya lupa waktu berlalu, dan kapal mencapai pantai. Meng Hao mengeluarkan beberapa perak yang telah diperolehnya dari salah satu murid kembali di Sekte Reliance dan membayar ongkos. Dia memberi hormat pada lelaki tua itu, lalu menyaksikan ketika perahu itu hanyut. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak pergi, melainkan duduk bersila di tepi danau, memandangi perairan, dan satu-satunya perahu menghilang ke kejauhan. Dia bisa mendengar lelaki tua itu tertawa. Jika kamu percaya itu adalah danau, maka itu adalah danau. Jika kamu percaya itu adalah laut, maka itu adalah lautan. Suara lelaki tua itu bergema di kejauhan. Sepertinya, dia tidak menghilang ke kejauhan, melainkan menyatu dengan itu. Meng Hao duduk di sana dalam keadaan trans, menerima semuanya. Dia duduk selama 3 hari berturut-turut. Dia tidak bergerak sama sekali selama waktu itu, malah menatap diam-diam ke danau. Kata-kata orang tua itu bergema di benaknya. Danau bisa mengering, menjadi tenang, menjadi tenang. Jika itu terjadi, tidak ada makhluk hidup yang tersisa, tapi lautan bertahan selamanya, dan bisa berisi air dari banyak sungai dan danau. Mata Meng Hao tiba-tiba menyala. Danau inti keemasan di dalam dirinya tampak tanpa batas, tetapi di matanya itu masih sebuah danau. Jika aku percaya itu adalah danau, maka itu adalah danau. Jika aku percaya itu adalah laut, maka mulai sekarang, biarkan itu menjadi lautan. Suara gemuruh memenuhi dirinya, dan danau inti mulai bergolak dan bergolak. Tanpa bantuan pil obat apapun, pil itu tiba-tiba meluas. Meng Hao tidak menyadari semua ini. Matanya tertutup rapat, dia memasuki kondisi yang aneh. Kata-kata pria tua itu memenuhi pikirannya. Dia tidak menyadarinya, tetapi di sekelilingnya, energi spiritual surga dan bumi yang tak terbatas telah mulai berdeguk, mengelilingi tubuhnya dan kemudian memasukinya. Gelombang pecah di Laut Utara, dan dalam putarannya muncul sejumlah besar energi spiritual, yang bergegas maju dan mengelilingi Meng Hao. Laut Utara mengungkapkan Dao. Jika, pada saat ini, seorang kultivator formasi inti dapat melihat apa yang terjadi, ia akan benar-benar terkejut. Jenis pencerahan Dao ini hanya mungkin bagi seseorang pada tahap pemutusan roh. Selain itu, dibutuhkan banyak keberuntungan dan keberuntungan. Namun di sini adalah Meng Hao, sudah menjangkau ke ambang pintu. Alasan dia bisa berhasil dalam hal ini adalah sebagian besar karena inti iblis dalam dirinya. Itu adalah inti dari naga hujan terbang, binatang buas kuno yang ekornya bisa berubah menjadi setan. Sebenarnya, tahun itu di mana dia memimpikannya naga hujan terbang, Meng Hao sudah mencapai Dao pencerahan. 3 hari berlalu, dan akhirnya Meng Hao membuka matanya. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Dalam dirinya, core lake-nya meningkat 2 kali lipat. Saat dia memeriksanya, Meng Hao menyadari bahwa ini bukan danau. Ini adalah laut inti. Dia percaya itu adalah laut. Karena itu adalah laut. Air laut menderu, dan ombak berputar. Inti iblis, yang stabil di kedalaman, memancarkan energi spiritual yang mengisi seluruh tubuh Meng Hao. Dengan menggunakan teknik yang telah ia pelajari dari kitab suci roh yang luhur, ia mengedarkan energi itu. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba pecah di dalam dirinya. Cahaya keemasan memancar di sekitarnya selama 9 meter ke segala arah. Di tengah raungan, basis kultivasi Meng Hao tiba-tiba naik ke atas, menembus kemacetan tingkat ke-6 langsung ke tingkat ke-7 ki kondensasi. Meskipun dia baru saja menembus ke tingkat ke-7, kekuatannya sama seperti jika dia sudah mencapai puncaknya. Ini karena di wilayah dantiannya bukan danau inti, tetapi laut inti. Sebelumnya, energi spiritual yang telah membangun di Laut Utara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak seolah membantu Meng Hao membuat terobosannya. Secara bertahap, energi spiritual surga dan bumi yang mengelilinginya mulai menghilang, seperti halnya energi spiritual Laut Utara. Perlahan-lahan, cahaya keemasan yang berasal dari Meng Hao juga mulai memudar, dan perlahan-lahan ia kembali ke penampilan biasanya. Dia duduk di sana bersila. Cahaya keemasan akhirnya meninggalkan matanya,
Meskipun mereka terus bersinar terang, dia perlahan berdiri dan menatap laut utara. Dengan tangan tergenggam, dia memberi hormat laut dalam. Pikirannya dipenuhi dengan deskripsi yang telah dia baca di pavilion sihir Reliant Sect tentang berbagai makhluk iblis di benua Nanshan. Dimanapun setan ada, akan ada setan yang muncul sebagai gunung, setan yang muncul sebagai sungai, dan setan yang muncul sebagai tanaman dan hewan. Hari ini, Laut Utara mengungkapkan Dao. Suatu hari ketika basis kultivasi aku cukup tinggi, aku akan kembali ke sini dan membantu kamu menjadi lautan. Dia menatap Laut Utara. Dia tidak yakin apakah danau ini, yang ingin menjadi laut, mungkin seperti deskripsi yang telah dia baca. Sesuatu dengan kehidupan setan. Apapun itu telah membantunya membuat terobosan di basis kultivasi, membantunya mengubah danau inti menjadi laut inti. Dia harus membalas kebaikannya. Hanya ada satu cara untuk membantu danau ini menjadi laut. Setelah beberapa waktu berlalu, Meng Hao berbalik dan berjalan menuju Gunung Daking. Bab 45. Pandangan kembali ke dunia fana setelah 3 tahun. Angin musim gugur melengkung di sekitar Gunung Daking di utara negara bagian Zhao. Sebagian besar tanaman merambat sudah kering dan layu, dan dedaunan melayang turun dari gunung ke sungai di bawahnya. Mungkin mereka, seperti botol labu dari tahun lalu, pada akhirnya akan mencapai Laut Bima Sakti dan kemudian mengapung ketang besar di tanah timur. Di bawah Gunung Daking terbentang 3 kabupaten. Yunji County adalah yang paling berkembang dari ketiganya. Itu tidak terlalu besar, tetapi ramai dengan orang-orang. Ketika hari pasar tiba, orang-orang dari seluruh wilayah gunung berkumpul di sana, dan keriuhan suara akan memenuhi udara. Pada hari ini, seorang pemuda mengenakan jubah sarjana biru yang bersih berjalan ke Yunji, tampak gelisah dengan emosi. Meskipun dia orang asing, wajahnya tampak familiar. Itu, tentu saja, Meng Hao. Dia berjalan menyusuri jalanan yang dikenalnya, melewati rumah-rumah dan toko-toko. Ketika dia berjalan melalui dunia fana, dia mengingat banyak hal dari masa lalu. Tempat ini berisi ingatannya sejak kecil, kepahitan kesepian masa mudanya, dan keterikatannya yang keras kepala pada studinya. Begitu banyak acara yang tak terlupakan. Melewati halaman yang luas, dia berkata, disitulah tempat tinggal Nona Sun. Dinding yang tadinya begitu tinggi di masa lalu, sekarang tampak agak pendek. Melewati dinding adalah kamar tidur Miss Sun, tempat yang telah menjadi subjek banyak fantasi di masa lalu. Dia sering membayangkan bahwa Steward Sun akan menyukai dia, dan kemudian menawarkan padanya tangan Putri Sun untuk menikah. Dia dikabarkan seindah dewi. 3 tahun telah berlalu, bukan waktu yang sangat lama, tetapi untuk Meng Hao, sepertinya seluruh generasi telah datang dan pergi. Sambil menggelengkan kepalanya secara emosional, dia akan pindah, ketika tiba-tiba pintu utama rumah Sun terbuka dan sebuah kursi sedan muncul. Meng Hao berhenti. Seberapa sering di masa lalu dia melihat ke halaman, berharap bisa melihat kamar tidur Lady Sun. Matanya berkedip ketika dia menatap kursi sedan. Angin tiba-tiba mengangkat tirai layar sedan, dan dia melihat seorang gadis yang sangat gemuk di dalam. Wajahnya ditutupi dengan bintik-bintik gelap. Dia masih muda. Rahang Meng Hao terjatuh. Jika dia tidak mengenali gadis yang melayani di sebelahnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa wanita muda itu benar-benar Nona Sun. Kursi sedan menghilang ke kejauhan, dan Meng Hao terus berjalan, merasa sedikit menyesal. Aku baru saja menghancurkan citra kekasih mimpiku, katanya, menggelengkan kepalanya. Yah, orang bijak itu benar, menghindari pandangan dari ketidaktepatan. Aku seharusnya tidak melihat, tidak boleh melihat. Ekspresi kasihan muncul di wajahnya saat dia berjalan pergi. Sekitar tengah hari, Meng Hao mendapati dirinya menatap kosong ke sebuah rumah besar di kejauhan. Itu usang dan bobrok dan jelas ada orang yang tinggal di dalam. Dia bisa mendengar suara melayang keluar dari dalam. Kedengarannya seperti penghuni berdebat. Ini adalah kediaman leluhur Meng Hao. Bertahun-tahun yang lalu, dia miskin, dan terpaksa menjualnya. Di dalam rumah itu ada banyak kenangan indah dan bahagia dari masa lalu, serta kenangan pahit, namun menguatkan dari waktu setelah orang tuanya hilang. Gambar demi gambar muncul di pikiran Meng Hao. Dia berdiri di sana sampai senja mulai turun. Diam-diam, dia mendekati pintu, mengangkat tangannya, dan mengetuk. Ketukan itu membungkam keributan perdebatan yang terus berlanjut tanpa henti sepanjang sore. Setelah beberapa saat pintu terbuka, seorang pria parubaya berdiri di sana, mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi garis-garis dari kesulitan seumur hidup. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Paman Li, kata Meng Hao pelan, menatap pria di depannya. Kamu, pria parubaya itu menatap dengan terkejut. Dia menatap Meng Hao dengan cermat, dan kemudian tatapan tidak percaya memenuhi matanya. Meng Hao, kamu, kemana saja kamu? Masuk, dengan tampilan kejutan yang menyenangkan. Pria itu menyeret Meng Hao ke rumah. Istri, lihat siapa itu. Seorang wanita parubaya duduk di dalam, air mata berlinang. Ketika dia mendengar kata-kata suaminya, dan melihat Meng Hao, dia menganga sejenak, lalu bangkit, matanya berseri-seri dengan sukacita. Ini benar-benar Meng Hao, kata pria itu. Nak, semua orang bilang kamu baru saja pergi dan pergi tahun itu. Biarkan bibi melihatmu. Dia berdiri di depannya, menatapnya dari atas ke bawah, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia sepertinya lupa menghabiskan sore itu untuk berdebat. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu tumbuh lebih tinggi. Tetapi, kamu sangat kurus, kamu harus bertahan banyak selama bertahun-tahun. Di sini, duduklah, bibi akan memasak beberapa hidangan untuk kamu. Kamu baru saja kembali. Tinggal sebentar, kamu mungkin telah menjual tempat ini kepada paman Li kamu. Tetapi itu masih rumah kamu. Dia tersenyum ramah kepada Meng Hao, lalu memelototi pria itu dan pergi ke dapur. Segera, meja dipenuhi dengan makanan. Melihat pasangan di depannya, dan kebaikan di mata mereka, itu mengingatkannya pada saat-saat setelah orang tuanya hilang. Tanpa bantuan paman dan bibi Li, segalanya akan jauh lebih sulit baginya. Panen belum bagus tahun ini,
kata Bibi Li, menyajikan makanan untuk Meng Hao. Kami memberikan rumah kami kepada putra kami sehingga dia bisa menikah. Karena tempat ini kosong, kami pindah ke sini. Dia menatapnya dengan ramah. Di mana saja kamu selama ini? Kami mencari-cari kamu, tetapi tidak pernah dapat menemukan kamu. Petik 2. Meng Hao mendengarkan mereka berbicara dan merasakan kebaikan mereka di dalam hatinya. Dia memberitahu mereka sebuah kisah yang agak kabur tentang perjalanan ke bagian negara yang berbeda untuk belajar. Setelah makan selesai, dia membungkuk dalam-dalam pada pasangan itu. Paman Li, Bibi Li, aku ingin membeli kembali rumah leluhur aku. Bagaimanapun, ibu dan ayah aku meninggalkannya untuk aku. Ini beberapa keping perak. Kalian berdua bisa terus tinggal di sini dan membantu mengurus tempat itu. Dia mengeluarkan beberapa keping perak dari dalam jubahnya dan meletakkannya. Ini, Paman Li ragu-ragu, menatap istrinya. Bibi Li tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah beberapa saat berlalu, mengangguk. Kamu benar, katanya tegas. Rumah ini milikmu, ditinggal oleh ayah dan ibumu. Paman Li dan aku semakin tua, jadi seperti yang kamu sarankan, kami akan tinggal di sini. Tetapi kita tidak membutuhkan perak. Kami menjaga kamu saat kamu tumbuh dewasa. Kamu menyukai anak kami sendiri. Bagaimana kami dapat mengambil uang kamu? Dia meletakkan keping perak itu kembali ke tangan Meng Hao. Meng Hao tidak mengatakan apa-apa. Alih-alih menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam sekali lagi. Dia tidak menginap untuk malam ini. Sebaliknya, dia mengumpulkan beberapa hal dari rumah yang berisi kenangan, lalu mengucapkan selamat tinggal dan menyelinap ke kegelapan malam. Dia tidak mengambil perak bersamanya. Dia meninggalkannya di tempat tidur. Kemudian, dia duduk bersila di tempat tidur di sebuah penginapan, memandangi langit malam. Dia menghela nafas. Aku bukan lagi bagian dari dunia fana. Namun, sulit untuk memutuskan semua ikatan. Dia menutup matanya. Yah, jika mereka tidak bisa diputuskan, maka aku akan membiarkan mereka tetap tinggal. Saat fajar keesokan paginya, Meng Hao menemukan toko kayu keluarga Wang. Di sana, dia melihat seorang paman Wang yang sudah tua, wajahnya penuh keriput, duduk di toko tanpa menatap apapun. Di depannya ada ukiran kayu yang tampak seperti Wang Yukai. Wajah paman Wang sepertinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terhapuskan. Meng Hao berpikir sejenak. Dia tidak yakin apakah Wang Yukai mati atau tidak. Setelah dipromosikan menjadi sekte dalam, dia mencari Little Tiger, lalu pergi untuk memeriksa daerah tempat Wang Yukai jatuh dari tebing. Dia tidak dapat menemukan petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Sambil menghela nafas, Meng Hao berjalan ke toko tukang kayu. Merasakan bahwa seseorang telah tiba, paman Wang mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Meng Hao, dia menatap dengan terkejut, menggosok matanya. Dia berdiri, gemetaran. Kamu, Meng Hao, paman Wang. Ini aku. Meng Hao mengulurkan tangan untuk mendukung orang tua itu. Di mana Yukai? Dia bertanya. Sepertinya dia tidak melupakan detail tentang apa yang terjadi tahun itu. Melihat Meng Hao, dia tiba-tiba tampak bersemangat. Kalian berdua hilang pada saat yang sama tahun itu. Di mana dia? Yukai tidak dapat kembali. Jadi dia memintaku untuk mengirim pesan untuknya, kata Meng Hao sambil tersenyum. Dia akan kembali dalam beberapa tahun. Kamu dapat beristirahat dengan tenang, Tuan. Yukai hidup dengan sangat baik. Dia membantu paman Wang ke kursinya, lalu duduk bersamanya untuk sementara mengobrol. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka pergi untuk belajar, dan Yukai sangat berbakat sehingga dia ingin terus belajar selama beberapa waktu sebelum kembali. Air mata kegembiraan bergulir di wajah paman Wang. Dia mendengarkan cerita Meng Hao, mengangguk, dan sepertinya beberapa kerutan di wajahnya menghilang. Meng Hao terus menceritakan beberapa anekdot yang menarik, dan pria tua itu tersenyum. Bocah itu selalu pintar, dia tidak pernah ingin belajar pertukangan kayu dari aku. Dia akan menghabiskan sepanjang hari memikirkan hal-hal lain. Bagus, jika dia bisa pergi belajar, itu hal yang baik. Senyum paman Wang melebar. Sekitar tengah hari, Meng Hao pergi, diantar ke pintu secara pribadi oleh paman Wang. Little Tiger dan Fatih bukan dari Kabupaten Yunji, melainkan dua kabupaten lain di sekitarnya. Meng Hao tidak terlalu akrab dengan Little Tiger, tetapi merasa yakin bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. Di sisi lain, dia pasti harus pergi berkunjung ke keluarga Fatih untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Lemah kemungkinan besar berada di domain selatan. Meng Hao menghela nafas dalam hati. Sore itu, dia pergi mencari Steward Zhou, tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Steward Zhou telah memindahkan rumah tangganya sekitar setengah tahun yang lalu. Orang-orang mengatakan dia pindah ke ibu kota negara bagian Zhao. Mempelajari ini, Meng Hao tidak membuat pertanyaan lebih lanjut, dan meninggalkan Kabupaten Yunji. Ada banyak kenangan di sini, tapi Meng Hao tahu bahwa begitu dia memasuki Reliance Sect, jalannya terletak ke arah negara bagian Zhao, dan domain selatan. Dia pergi diam-diam, membawa hanya beberapa barang yang disimpannya di tas pegang, beberapa pot dan mangkuk, dan beberapa selimut tempat tidur. Panci dan mangkok telah diberikan kepadanya oleh ayahnya sebagai hadiah, dan selimut tidur telah dilapisi oleh ibunya. Bagi Meng Hao, hal-hal ini sangat berharga. Ada 3 kabupaten di bawah Gunung Daking. Selain Kabupaten Yunji, ada Kabupaten Yunhai dan Kabupaten Yunkai. Rumah Fatih berada di Yunkai. Itu lebih kecil dari Yunji, dan meskipun tidak sesibuk itu, dikelilingi oleh bidang tanah yang luas dan karenanya merupakan tempat yang cukup kaya. Ini terutama berlaku pada segelintir keluarga besar, yang mengendalikan properti dan kekayaan yang cukup besar. Ayah Fatih adalah Moni Baekli yang terkenal dari Kabupaten Yunkai. Dari apa yang dikatakan Fatih di masa lalu, keluarganya mempekerjakan beberapa ratus pekerja, dan kamu bisa menghabiskan sepanjang hari berjalan melalui kompleks keluarga, yang dipenuhi dengan pelayan dan pelayan perempuan. Dia mengatakan bahwa kamarnya terbuat dari perak, selimutnya dibeli dari ibu kota negara bagian Zhao, dan bahwa sejak kecil, pelayan perempuan akan memanaskan tempat tidurnya sebelum dia tidur.
Pengaturan itu terus berlanjut ketika dia tumbuh dewasa, dan dia berkata dia bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak pelayan yang dia sentuh dalam hidupnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah kekurangan karena kekurangan apapun, sampai pada saat pernikahannya telah diatur. Tunangannya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik dari keluarga ulama terkenal di Yunkai. Ayahnya telah menaruh banyak pemikiran dan uang agar berhasil mengatur masalah ini. Saat dia memikirkan kembali ekspresi Fatih ketika dia membicarakannya, Meng Hao tersenyum. Dia berjalan ke Kabupaten Yunkai. Bab 46, Tiga Tombak Panjang. Meng Hao telah ke Kabupaten Yunkai beberapa kali sebelumnya. Biasanya saat itulah ia perlu membeli pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Mungkin karena kelebihan kekayaan di desa mendorong permintaan untuk hiasan ilmiah, harga perlengkapan tulis lebih murah daripada rata-rata. Meskipun 3 tahun telah berlalu, tempat itu tampak seperti sebelumnya. Ketika Meng Hao berjalan di jalanan, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa di luar banyak toko tergantung lentera, di mana karakter Li ditulis dalam kaligrafi yang luas. Dari apa yang dikatakan Fatih, ayahnya adalah orang terkaya di Yunkai, dan sebenarnya memiliki sekitar setengah dari county. Dan itu bukan hanya tanah yang mereka miliki, tetapi bisnis, yang semuanya ditandai dengan karakter Li. Setelah bertanya-tanya, dia menentukan lokasi rumah Fatih dan menuju ke arah itu. Matahari mulai tenggelam di cakrawala, mengubah langit menjadi gelap dan menutupi tanah dengan cahaya lembut. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai ujung timur Kabupaten Yunkai, di mana ia melihat sebuah perkebunan besar, penuh dengan hutan bangunan megah yang sesungguhnya. Di atas pintu utama, yang dijaga oleh pengikut, ada papan bertuliskan kata-kata, Li Mansion. Suara nyanyian dan tarian yang merdu dapat terdengar dari dalam. Tubuh Meng Hao melintas, dan dia ada di dalam. Rumah itu besar, mengelilingi halaman dalam di mana penyanyi dan penari saat ini sedang mengadakan pertunjukan. Meng Hao melihat seorang pria parubaya yang sangat gemuk mengenakan jubah mewah. Dia sangat mirip Fatih, ini jelas ayahnya. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria muda yang wajahnya ditutupi dengan ekspresi bijaksana. Dia tampak sangat sombong, dan mengenakan pakaian mahal, namun tubuhnya tampak agak lemah, seolah-olah dia terlalu lelah dengan terlalu banyak anggur dan wanita. Dia memegang cangkir anggur di tangannya, dan ekspresi yang agak tidak senonoh bersinar di matanya saat dia melihat ke arah penyanyi dan penari. Masih belum di sini, kata pemuda itu, mengerutkan kening. Nada suaranya dingin dan bosan. Kapan saja, kata ayah Fatih, tampak sangat malu, tetapi memaksakan senyum patuh ke wajahnya. Tuan muda Zhao, tolong tunggu sebentar lagi. Menantu aku cenderung mengambil segala sesuatu dengan lambat. Bahkan ketika kata-kata keluar dari mulutnya, beberapa pelayan muncul di kejauhan. Berjalan di belakang mereka adalah seorang wanita muda. Dia mengenakan pakaian panjang dan tipis, dan rambutnya ditata dengan jepit rambut phoenix. Penampilannya murni dan indah, namun ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Ketika dia mendekat dia tampak menggigil seolah dia kedinginan. Ayah, katanya saat dia mendekat. Dia membungkuk memberi salam. Siang, ini adalah tuan muda dari keluarga Zhao di Kabupaten Yunhai, kata ayah Fatih lembut. Kenapa kamu tidak memanggangnya? Dia memandang menantu perempuannya itu meminta maaf. Meskipun putranya telah hilang selama bertahun-tahun, dia terus menunggunya kembali, tidak pernah mengeluh. Dia memperlakukan ayah mertuanya dengan sangat berbakti kepada anak. Salam, Tuan Zhao muda, kata gadis itu dengan lembut, menundukkan kepalanya. Dia takut, tetapi dia tahu bahwa keluarga itu tidak dalam posisi yang baik saat ini. Dia mengangkat pot anggur dan menuangkan anggur ke dalam cangkir, yang dia berikan padanya dengan kedua tangan. Dia menatapnya, matanya bersinar cerah. Dia menelan ludah, gadis itu sangat cantik, dan di dalam hatinya, dia sudah siap untuk membuat masalah. Senyum mesum muncul di wajahnya. Dia menerima anggur dan kemudian mencoba meraih tangannya. Gadis itu melangkah mundur, ketakutan, menyebabkan piala jatuh ke lantai. Beraninya kau, teriak Tuan Zhao yang muda, matanya menyala-nyala. Dia menendang meja, mengirim anggur dan makanan berserakan. Dia menunjuk ayah Fatih, kamu dengarkan aku, Li Dafu, adik laki-lakiku sudah kembali, dan dia seorang immortal sekarang. Dia menginginkan harta kamu, bukan nyawa kamu. Aku merasa kasihan padamu dan berbicara baik tentangmu padanya, tapi kemudian kau menghinaku seperti ini. Petik 2, Tuan Muda Zhao. Ini ayah Fatih buru-buru mencoba berbicara. Tutup mulutmu, biarkan aku memberitahu kamu. Masalah ini belum selesai. Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu akan meminta menantu perempuan kamu menghabiskan malam bersama aku. Jika dia menyenangkan aku, maka aku akan mengatakan beberapa hal baik tentang kamu kepada adik lelaki aku. Dia tertawa dingin, matanya tertuju pada gadis itu, yang wajahnya pucat pasi. Ekspresi kotor sekali lagi muncul di wajahnya. Wajah ayah Fatih menjadi pucat. Pada awalnya, pemuda itu hanya menyebutkan memanggang, yang telah dia setujui. Tapi ini berlebihan. Dia mengertakkan gigi. Putranya hilang, dan dia bahkan tidak bisa melindungi menantunya sendiri. Apa gunanya hidup? Kalahkan. Dia meraung. Keluar dari sini, teman-teman. Tendang pria ini. Bahkan jika keluarga Li bangkrut, aku tidak akan mentolerir penghinaan dari keluarga Zhao. Petik 2. Sungguh mengesankan. Tawa Tuan Zhao muda. Dia berputar dan pergi. Matanya penuh dengan pembunuhan. Menyaksikan pesta dibersihkan. Gadis muda itu menggigit bibirnya. Air mata mengalir di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan tampak seperti hendak mengatakan sesuatu. Jangan khawatir tentang masalah ini, kata ayah Fatih dengan tenang. Kuku masih ada di dunia ini. Tolong, kembalikan nona muda itu. Pelayan tampak mengawal wanita muda itu pergi. Segalanya sunyi. Ayah Fatih mulai bergetar. Dia terhuyung-huyung. Tiba-tiba tampak semakin tua. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan. Tak lama, dia mencapai sebuah gedung.
Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Itu adalah kamar mewah. Tapi sepertinya itu akan terlihat lebih baik jika semuanya tidak ditutupi dengan bekas gigitan. Fugui, kamu di mana? Gumam ayah Fatih saat dia duduk di kursi. Kenapa kamu tidak kembali? Dia tampak lebih tua dari sebelumnya. Dia dengan lembut menggosok tanda gigitan di atas meja. Dia baik-baik saja, kata sebuah suara, memecah kesunyian. Ayah Fatih mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi ketakutan ketika dia menyadari bahwa entah bagaimana orang lain berdiri di ruangan itu, di sebelah jendela. Dia tidak tahu kapan atau bagaimana dia bisa berdiri di sana. Dia mengenakan jubah biru panjang, dan tampak seperti sarjana. Itu tidak lain adalah Meng Hao. Kamu, Li Dafu berdiri, tampak khawatir. Dia mundur beberapa langkah. Aku teman Li Fugui dari sekte. Meng Hao, dari Kabupaten Yunji. Meng Hao berbalik, matanya bergerak dari beberapa bekas gigitan di ambang jendela untuk bersandar pada Li Dafu. Meng Hao, kata Li Dafu, kaget. Dia mengenali namanya. Ketika dia memeriksa hilangnya putranya bertahun-tahun yang lalu, dia mengetahui bahwa 3 anak laki-laki lain hilang pada saat yang sama. Salah satunya bernama Meng Hao. Fugui. Tubuh Li Dafu mulai bergetar. Di dalam, dia merasa ragu-ragu. Dia tidak berada di negara bagian Zhao saat ini, tapi kupikir dia akan bisa kembali terlalu lama. Meng Hao berjalan maju dan duduk di kursi. Aku melihat apa yang terjadi di halaman barusan, katanya dengan dingin. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari untuk mengurus masalah ini. Dia mengambil selembar kertas dan meletakkannya di atas meja. Tolong tempa aku 3 tombak sesuai dengan spesifikasi ini. 1 besi, 1 perak, dan 1 tombak emas. Dengan itu, dia menutup matanya. Li Dafu ragu-ragu, tetapi kemudian menganggukkan kepalanya. Terlepas dari betapa sulitnya situasinya tampaknya, dia lebih suka percaya apa yang baru saja dikatakan Meng Hao. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil kertas itu dan bergegas pergi. Adapun Tuan Zhao muda, ia meninggalkan rumah tangga Li dan Kabupaten Yunkai. Wajahnya suram. Ditemani oleh para pengikutnya, ia kembali ke Kabupaten Yunhai dalam kegelapan malam, menggertakkan giginya. Saat dia berjalan, dia menamparkan wajahnya dengan keras, meninggalkan jejak telapak tangan yang jelas. Segera, dia tiba di sebuah halaman besar, dan ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi rasa hormat, bahkan kagum. Suaranya rendah, dia berbicara, "Adik kecil, apakah kamu sudah bangun? Apa masalahnya?" Kata suara dingin. Suara itu agak melengking, seolah pemiliknya adalah anak laki-laki yang baru saja melewati masa puber. Tidak hanya keluarga Li menolak untuk mendengarkan saranmu, mereka juga mempermalukanku. Mereka bahkan menamparkan aku. Tuan Muda Zhao mencoba untuk menunjukkan ekspresinya yang paling terhina. Pintu perlahan terbuka, dan seorang pria muda berjalan keluar. Dia tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dan mengenakan gaun bersulam kaya. Dia memiliki fitur pahat halus dan tampak hampir cantik. Jika Meng Hao ada di sini, pria muda ini akan langsung mulai bertindak seperti menjilat. Dia adalah salah satu murid yang diselamatkan oleh Grand Elder Ouyang pada hari Reliance Sect dibubarkan. Dia adalah pelayan Meng Hao, Zhao Hai. Dia memiliki ide yang sama dengan Fatih, untuk menjadi pemilik tanah yang hebat. Ketika Fatih pergi, dia telah kembali ke daerah ini dan mulai menjarah properti keluarga kaya setempat. Dia sebenarnya sudah mulai merencanakan bagaimana menghadapi Li Dafu saat dia masih di Reliance Sect. Sayangnya, setelah kembali, dia mengetahui bahwa keluarga Li melarang anggotanya untuk mengungkapkan informasi tentang aset keluarga. "Kamu orang bodoh yang tidak berguna," kata Zhao Hai dengan mendengus dingin. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh kamu? Sudut cetak telapak tangan itu salah. Kamu jelas memukul dirimu sendiri." Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Tapi, orang ini adalah kakak laki-lakinya. Dia mengerutkan kening. "Sudahlah, aku akan membuat terobosan di basis kultivasi aku. Dalam 7 hari, aku akan pergi dengan kamu ke rumah Li." Dia berbalik dan kembali ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Tuan Muda Zhao tampak senang. Hatinya terbakar ketika ia membayangkan tangisan sedih gadis muda itu datang dari bawahnya. 7 hari dari sekarang. 7 hari berlalu, Zhao Hai berjalan keluar dari rumah Li di Kabupaten Yunhai. Tangannya tergenggam di belakang, diikuti oleh Tuan Zhao yang masih muda. Mereka membawa sekelompok pengikut keluarga. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka langsung menuju Kabupaten Yunkai. Di Kabupaten Yunkai, Meng Hao duduk bersila di kamar Fatih, bermeditasi dalam keheningan. Sekitar tengah hari, ketukan ringan terdengar di pintu. Meng Hao perlahan membuka matanya untuk melihat Li Dafu memasuki ruangan. Di belakangnya ada 10 pengikut keluarga, 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang masing-masing membawa tombak, 1 besi, 1 perak, dan 1 emas. Jaringan garis-garis halus diukir pada permukaannya, membuatnya tampak primitif sekaligus mewah. Meng Hao mengangkat tangannya, dan tombak besi terbang di udara ke arahnya. Li Dafu dan para pelayannya ternganga kaget dan kaget. Tombak besi itu sangat berat. Untuk melihat Meng Hao merebutnya dari kejauhan membuat mereka takut. Tubuh Li Dafu bergetar, dan matanya bersinar. Sebelumnya, dia menduga bahwa Meng Hao bukan orang biasa. Meski hanya setengah mempercayainya, dia masih memenuhi permintaan untuk membuat 3 tombak. Tapi sekarang, dia benar-benar mempercayai kata-katanya sebelumnya. Orang ini jelas tidak biasa. Meng Hao mengangguk, mengambil tombak perak dan emas. Dia mengujinya, lalu memasukkannya ke tasnya dengan jentikan lengan baju. Ketika ini terjadi, suara jentikan terdengar ketika para pelayan berlutut dan membungkuk padanya. Ekspresi mereka penuh dengan kejutan. Tanda pisah tanda hubung. Bab 47, pertemuan lainnya dengan Sang Guan Xiu. An Immortal, Li Dafu tampak membeku di tempat, gemetar hebat. Dia tampak seolah-olah dia juga akan berlutut. Sebelumnya, dia menganggap orang ini luar biasa dalam beberapa hal, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menjadi abadi.
Kemudian dia tiba-tiba menjadi lebih bersemangat ketika dia ingat lelaki itu mengatakan bahwa putranya adalah teman dari sekte. Jangan beritahu aku, jangan bilang bahwa anak yang tidak berguna sekarang adalah immortal. Dia akan bertanya kapan Meng Hao mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Suara keributan melayang dari luar, kemudian serangkaian retakan saat gerbang utama pecah terbuka. Li Dafu, keluar dari sini. Adik laki-laki aku adalah immortal, dan dia ada di sini untuk mengunjungi kamu. Datang ke sini dan tunduk padanya. Petik 2. Li Dafu mendongak. Meng Hao berdiri dan berjalan menuju pintu. Li Dafu mengikuti dengan tergesa-gesa, dan mereka segera tiba di halaman luar mansion. Potongan-potongan pintu berserakan di mana-mana, bersama dengan banyak pengikut keluarga mengerang. Lord muda yang sombong berdiri di sana, dan di belakangnya, seorang pria muda, satu tangan memegang di belakang punggungnya, yang lain mengangkat di depannya. Melingkari tangannya adalah Flame Serpent seukuran jari. Pria muda itu tampak bangga dan pantang menyerah, dan Flame Serpent-nya menyebabkan para penonton di sekitarnya perlahan-lahan menjauh darinya, terengah-engah dengan ketakutan dan keheranan. Kid Brother, ini Li Dafu, kata Tuan Zhao muda, mengabaikan Meng Hao, yang berdiri di belakangnya. Jadi kamu, ya, Zhao Hai mengangkat dagunya saat dia mulai berbicara, lalu tiba-tiba melihat Meng Hao. Tubuhnya segera mulai bergetar, dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Flame Serpent langsung menghilang, dan darah mengering dari wajahnya yang ketakutan. Tanpa disadari, seperti oleh naluri, sebuah tatapan yang tidak menyenangkan muncul di wajahnya. Li Dafu, teriak Lord Zhao muda yang menyombongkan diri, jelas tidak menyadari perubahan ekspresi Zhao Hai. Kamu berani tidak berlutut di depan kakakku. Izinkan aku memberitahu kamu, dia seorang abadi. Apakah kamu mengerti apa artinya itu? Dia bisa memusnahkan seluruh keluarga kamu dengan lambaian tangannya. Kamu masih belum membawa gadis itu keluar. Siapkan kamar yang baik segera. Jika dia merawat aku dengan baik, dan aku bahagia, maka mungkin jika kamu memohon, aku bisa memberi kamu ahli waris. Kalau tidak, namamu akan mati. Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia. Namun di belakangnya, wajah Zhao Hai pucat pasi. Dia gemetar saat melihat Meng Hao. Kepalanya berputar, dan kemudian kata-kata saudaranya mengenai telinganya, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Jika kamu tidak, lanjut Tuan Muda. Lalu, hehe, kamu sudah mati. Bersama dengan sarjana yang berdiri di sebelah kamu. Hei, siapa dia? Anak angkatmu, kamu berani menatapku. Apakah kamu ingin mati? Saudaraku adalah immortal. Sebelum dia selesai berbicara, kata-katanya mencapai telinga Zhao Hai seperti petir, menyebabkan dia melompat ke udara. Furi mengisi matanya. Dia menamparkan wajah kakaknya. Tutup mulutmu. Dia berteriak. Terdengar seperti dia akan menangis. Dia tahu Meng Hao terlalu baik. Dia ingat statusnya ketika dia berada di sekte dalam. Kemenangannya atas Wang Tengfei. Tidak ada orang di sekte luar yang tahu tentang Meng Hao, atau basis kultivasi tingkat ke-6-nya. Meng Hao seperti gunung yang tinggi yang bisa menghancurkan Zhao Hai sampai mati dengan sedikit usaha. Bahkan ketika saudaranya menangis kesakitan, Zhao Hai berlutut, tubuh bergetar. Hamba Zhao Hai menyampaikan salam. Salam kepada Penatua Brotermeng. Saudaranya berdiri di sampingnya, ternganga kaget, menutupi wajahnya dengan tangan. Dia berkata tanpa suara, saudaraku, kamu memanggilnya apa? Penatua Brotermeng. Hahaha, jadi dia keluarga. Ah, gadis itu pasti juga menangkap khayalannya. Yah, berikan saja Meng. Diam, teriak Zhao Hai. Dia tampak seperti sangat takut sehingga dia akan mati. Tubuhnya bergetar hebat ketika pikirannya memutar ulang semua hal yang dia dengar tentang Meng Hao dari para murid sekte luar. Benar-benar tidak nyaman. Dia melompat berdiri dan menamparkan wajah kakaknya lagi. Li Dafu menyaksikan dengan takjub. Dia menarik napas, lalu menatap Meng Hao dengan kaku. Dia sudah menduga bahwa Meng Hao adalah seorang immortal, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah melihatnya, immortal yang kuat dari keluarga Zhao akan sangat ketakutan sehingga dia akan gemetaran. Bukan hanya dia, para pelayan di sekitarnya semua menyaksikan dengan linglung. Mata mereka dipenuhi dengan penghormatan saat mereka melihat Meng Hao. Penatua Brotermeng, kata Zhao Hai, berlutut lagi. Matanya dipenuhi rasa takut yang kuat. Wajahnya muram. Meng Hao menatap Zhao Hai dengan dingin, tanpa kata. Jantung Zhao Hai berdebar, dan dia mengepalkan rahangnya. Dia melihat kakak laki-lakinya berdiri di sebelahnya, dan matanya dipenuhi amarah. Dia tidak berani mengeluh kepada Meng Hao, jadi dia memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya pada saudaranya. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sekali lagi Flame Serpent seukuran jari muncul. Itu menabrak Lord Zhao muda, yang segera mulai menjerit nyaring. Dia jatuh ke tanah, berguling-guling. Dalam beberapa saat, dia telah berubah menjadi mayat yang hangus dan hangus. Aku mohon Penatua Brotermeng untuk menyelamatkan hidup aku, kata Zhao Hai, mengabaikan saudaranya, berlutut di depan Meng Hao dan bersujud berulang kali. Sepertinya kamu enggan meninggalkan dunia fana, kata Meng Hao dengan dingin. Karena itu, mulai hari ini, kamu dapat mengatur pikiranmu untuk beristirahat, dan hidup sebagai manusia. Dia mengangkat jari, dan seketika, wajah Zhao Hai menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Dantiannya hancur, dan basis kultivasi tingkat kedua dihancurkan. Dia bukan lagi seorang kultivator, tetapi seorang manusia. Dia terhuyung-huyung, memberi hormat pada Meng Hao dengan tangan yang digenggam. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan sedih, didukung oleh orang-orangnya. Dia secara bertahap menghilang ke kejauhan. Aku tidak mendisiplinkannya dengan cukup baik, kata Meng Hao, tidak memperhatikan saat Zhao Hai pergi. Dia adalah hamba aku yang melarikan diri dari sekte. Dia menyebabkan masalah bagimu, Paman Li. Dia membungkuk kepada Li Dafu dengan tinju yang ditangkupkan. Tidak ada kerusakan yang dilakukan. Semuanya baik-baik saja, kata Li Dafu, menggelengkan kepalanya. Terima kasih aku kepada kamu, abadi.
Dia membungkuk di pinggang dengan busur. Kepalanya masih berputar saat dia memikirkan immortal dari rumah Zhao menjadi pelayan Meng Hao. Tidak perlu untuk itu, Paman Li, tersenyum Meng Hao. Fatih, Li Fugui adalah teman terdekat aku di sekte. Aku datang ke sini di tempatnya untuk mengunjungi. Jadi tentu saja aku tidak akan menutup mata terhadap situasi seperti ini. Dia mundur selangkah, menangkupkan tinjunya lagi untuk memberi hormat. Aku akan pergi. Dia pergi dengan cepat. Dalam beberapa langkah, dia pergi, meninggalkan Lidafu tampak agak murung. Dia memikirkan putranya. Kemudian, dia tersenyum lagi. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan antisipasi. Anak aku baik-baik saja. Dia seorang abadi. Aku akan membakar dupa di aula leluhur. Hal ini telah membawa kemuliaan bagi keluarga dan leluhur kita. Petik 2. Meng Hao meninggalkan Kabupaten Yunkai. Sekarang sudah sore, dan jubahnya berdesir tertiup angin musim gugur. Angin gunung tumbuh semakin kuat saat dia mendekati Gunung Daking. Dia berdiri di tempat yang sama di puncak gunung tempat dia berdiri dalam keadaan linglung 3 tahun sebelumnya. Emosi memenuhi wajahnya. 3 tahun telah berlalu begitu cepat. Wajahnya tidak lagi muda dan naif. Dia telah matang. Tapi Gunung Daking sama seperti biasanya. Itu tidak akan pernah berubah. Juga sungai besar yang mengalir tanpa henti di bawahnya. Melihat ke bawah ke sungai, Meng Hao memikirkan botol labu yang telah dia lemparkan ke dalamnya tahun itu. Dia berpikir tentang bagaimana dia bertemu dengan Penatua Sister Su, Fatih, Wang Yukai dan Little Tiger. Diam-diam, dia melompat ke udara dan ke atas pedang terbang. Dia terbang menuruni gunung ke celah di tebing. Dia masuk, persis sama seperti sebelumnya. Meng Hao berdiri di dalam, melihat sekeliling. Tahun itu, Penatua Sister Su berada di tingkat ke-7 Ki Condensation. Dan sekarang, dia adalah seorang kultivator tingkat 7. Seolah-olah 3 tahun itu adalah lingkaran raksasa, dengan ini sebagai titik awal, dan titik akhir. Tetapi jika 3 tahun itu benar-benar lingkaran, maka mungkin kembali ke sini berarti bahwa aku telah mencapai titik awal yang baru. Seperti kata orang bijak, jika kamu tidak mengambil langkah pertama, kamu tidak akan pernah tahu ke arah mana jalan mengarah. Dia menutup matanya sejenak, lalu membukanya. Aku sudah mengambil langkah baru pertama aku. Tahun itu, aku kekurangan uang, dan sekarang aku kekurangan batu roh. Tampaknya tidak banyak yang berubah. Meng Hao menggelengkan kepalanya, memikirkan jumlah spirit stone yang sedikit di tasnya. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ketika dia berbalik dan meninggalkan gua. Di atas pedangnya yang terbang, dia menembak jatuh ke arah sungai. Tiba-tiba, matanya menyipit, dan dia mengangkat kepalanya. Di atas Gunung Daking, dalam posisi yang sama dengan yang baru saja dia berdiri, adalah seorang pria mengenakan jubah berwarna emas. Dia menatap dingin ke arah Meng Hao. Jadi, kau memang kembali ke sini, katanya dengan suara seram yang tampaknya membuat matahari terbenam semakin gelap, hanya menyisakan matanya, dipenuhi dengan pembunuhan dan keserakahan. Itu adalah Sang Guanxiu. Pada hari sekte dibubarkan, dia adalah orang pertama yang melarikan diri. Setelah beberapa hari berlalu, ia muncul kembali. Setelah beberapa bertanya di sekitar, dia belajar tentang pembubaran sekte, serta bagaimana Patriark Reliance telah memberikan teror ke dalam hati seluruh dunia kultivasi negara Zhao. Jadi, sambil menutupi jejaknya, dia pergi, memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memanen beberapa tanaman obat yang dia tanam secara rahasia beberapa waktu lalu. Dalam perjalanan, bagaimanapun, dia telah melewati Gunung Daking, yang membuatnya berpikir tentang waktu dia menyelidiki Meng Hao. Dia tahu bahwa ini adalah tempat Suking menemukannya, jadi dia memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari dengan harapan bertemu dengannya. Niat membunuh bersinar di mata Meng Hao. Dia saat ini berada di tingkat ke-7 Ki Kondensasi, sehingga ia dapat mendeteksi tingkat kultivator lainnya. Sang Guanxiu berada di tingkat ke-9. Meskipun basis kultivasinya tidak lengkap, itu sudah dekat. Dengan keberuntungan, ia akan segera dapat berhasil mencapai yayasan pendirian, yang akan menjadikannya salah satu pakar paling kuat di negara bagian Zhao. Meng Hao tahu bahwa dia tidak cocok untuknya, bahkan jika dia memiliki banyak item ajaib di tangan. Namun, sekarang, tas pegangannya belum diisi ulang, dan ia hampir tidak memiliki batu roh. Itu bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Tanpa sepatah kata, dia melesat ke kejauhan, tubuhnya berubah menjadi kabur. Saat ia melesat, Sang Guanxiu tertawa dingin. Di dalam sekte, dia telah takut pada Penatua Ouyang, dan tidak berani bergerak melawan murid sekte batin. Tapi itu di masa lalu, keinginannya untuk membunuh Meng Hao dan mengambil hartanya terbakar dengan cerah. Tubuhnya berkedip, dan jimat muncul di depannya. Itu menjemputnya, dan dia menembak mengejar Meng Hao. Kali ini, tidak ada pelatihan promosi khusus. Bagaimana kamu bisa lepas dari tanganku? Senyum menyeramkan menutupi wajah Sang Guanxiu. Dia bertekad untuk berhasil. Bab 48, Lagu Eksentrik dan Wuding Q1. Guntur meluncur di langit malam. Awan kemerahan melayang-layang, dan angin musim gugur berdesir, memungut daun-daun yang jatuh dan mengirimnya mengambang. Seharusnya malam musim gugur yang indah dan hujan, tetapi kedamaian terputus oleh dua sosok yang sesekali jatuh ke tanah, tetapi kemudian segera melesat kembali ke udara. Mereka melonjak, terlibat dalam pengejaran hidup mati. Meng Hao ada di depan, matanya berkilau. Setelah mencapai tingkat ke-7 Ki Kondensasi, ia bisa mempertahankan kecepatan tertinggi pada pedangnya untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Pada tingkat itu, dia tidak bisa menyingkirkan Sang Guanxiu. Setelah beberapa waktu berlalu, ia terpaksa jatuh ke tanah, berlari secepat mungkin untuk sementara waktu, dan kemudian melanjutkan meluncur. Sang Guanxiu mengejarnya dengan tabah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Jika dia melakukannya, Meng Hao dapat dengan mudah bersembunyi di suatu tempat di negara besar Zhao, dan itu akan sangat merepotkan. Saat ini, dia sangat percaya diri. Sebuah titik kritis telah tiba.
Dia tahu bahwa Meng Hao memiliki beberapa barang berharga. Dia tidak yakin apa yang dilakukannya, tetapi dia bertekad untuk mendapatkannya. Meng Hao, kamu tidak bisa melarikanku. Tujuan aku selalu menjadi domain selatan. Satu-satunya alasan aku belum naik ke tahap pendirian yayasan adalah karena aku tidak mau. Kamu seperti semut bagi aku. Kamu akan menjadi batu loncatan aku ke yayasan pembentukan. Sang Guanxiu adalah tingkat ke-9 Qi Condensation. Meskipun dia sangat dekat dengan menerobos ke tahap pendirian yayasan, tingkat kekuatannya masih jauh dari tingkat itu. Itu telah dikatakan. Meskipun Meng Hao berada di tahap yang sama dengan dia, basis kultivasi mereka masih 2 tingkat terpisah. Ini berarti bukan hanya Sang Guanxiu yang lebih cepat, tetapi karena statusnya sebagai penatua di Reliant Sect, dia juga memiliki akses ke item sihir tingkat tinggi. Jimat bersiul di udara, mendorongnya ke depan dengan kekuatan luar biasa. Dia menjentikkan lengan bajunya yang lebar, mengambil slip batu giok, kabut hijau melesat keluar, yang menggumpal ke dalam botol hijau, sekitar setengah tinggi rata-rata orang. Itu melesat ke arah Meng Hao. Mata Meng Hao berkedip dan dia menamparkan tasnya. 10 pedang terbang muncul, menembaki botol ajaib. Begitu mereka bertabrakan, 10 pedang terbang meledak berkeping-keping, yang menjamur ke segala arah. Botolnya pecah, tetapi Sang Guanxiu hanya meningkatkan kecepatannya dan melompati awan, bermaksud mengurangi jarak antara dia dan Meng Hao. Pada saat itu, Meng Hao tiba-tiba berbalik, tangannya berkedip dalam pola mantra. Wind Blades muncul, mereka bertiga. Namun, mereka tidak menembak ke arah Sang Guanxiu, tetapi malah terbang dalam pola melingkar, lebih cepat dan lebih cepat, menciptakan kekuatan gravitasi yang menarik sisa-sisa pedang terbangnya yang hancur. Segera, mereka telah membentuk pusaran berputar. Suara ledakan terdengar, tetapi Meng Hao tidak melihat ke belakang. Pusaran di belakang Sang Guanxiu tiba-tiba meledak, mengirim pecahan peluru menembak. Sang Guanxiu mengetuk ke depan, merobek-robek banyak pakaiannya. Matanya terbakar karena amarah. Jadi, kamu sudah mencapai tingkat ke-7 Qi Kondensasi. Sang Guanxiu melotot saat Meng Hao melesat ke kejauhan. Dia melanjutkan pengejarannya. Meskipun lebih hati-hati, dia tahu bahwa Meng Hao sangat licik, dan tidak bisa dianggap remeh. Dia harus menggunakan semua kekuatannya. Ketika dia memikirkan teknik Meng Hao yang baru saja digunakan, mengumpulkan potongan pedang yang terfragmentasi bersama, Sang Guanxiu sedikit terkejut. Jika basis kultivasi Meng Hao lebih tinggi, maka serangan barusan, sementara itu mungkin tidak membunuhnya, akan benar-benar melukainya. Dia sangat muda, namun begitu menyeramkan. Meledakkan pedang itu hanyalah pengalih perhatian. Sialan, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi sinar cahaya saat dia mengejar Meng Hao. Dua orang melesat melewati malam saat langit menjadi gelap. Bulan yang cerah melihat ke bawah, tatapannya menerangi mereka. Wajah Meng Hao suram, dia mengkonsumsi beberapa kor iblis. Meskipun Laut Utara telah menunjukkan kepadanya Dao, dan dia telah menerobos ke tingkat berikutnya, situasinya saat ini tidak menjadi pertanda baik. Dia berada di tingkat ke-7 Qi Kondensasi, tetapi tidak memiliki cara untuk kehilangan pengejarnya. Dia agak dalam krisis, akan datang suatu hari ketika aku akan membunuh orang ini, pikir Meng Hao. Ketika dia mempertimbangkan permusuhan yang tidak bisa dijelaskan di antara mereka, dia menyadari bahwa itu semua karena keserakahan lawannya. Lagi dan lagi, itu sangat menjengkelkan. Melihat kembali Sang Guanxiu, Meng Hao mengertakkan giginya. Saat pedangnya melayang keluar dari kekuasaan, dia melompat ke tanah, berlari menuju pegunungan liar. Dia sedang menuju, bukan ke arah Sekte Reliance, tetapi lebih ke timur Gunung Daking, di mana rantai pegunungan naik dan jatuh ke arah dataran dan ibu kota negara bagian Zhao. Gunung-gunung di sini sangat banyak, bahkan lebih dari daerah di sekitar Sekte Reliance. Rantai gunung ini adalah yang terbesar di negara bagian Zhao, dan kemudian dikenal sebagai jajaran pegunungan perisai negara. Dari kejauhan, kamu tidak bisa melihat melewatinya, dan di malam hari, mereka bangkit seperti tulang naga yang tertidur nyenyak, memancarkan udara yang tinggi. Meng Hao menunduk, melaju kencang ke dalam State Shield Mountains. Ini bukan pertama kalinya dia melarikan diri untuk hidupnya dalam 3 tahun terakhir. Dari pengalamannya tahun itu di Gunung Hitam, Meng Hao tahu cara memanfaatkan peluang. Dia terbang secepat mungkin, menuju lebih dalam dan lebih dalam ke pegunungan. Sang Guanxiu tidak melambat dalam pengejarannya. Tidak peduli kemana Meng Hao pergi, dia akan mengikuti. Pikirannya sudah ditentukan, dia akan membunuh Meng Hao dan mengambil hartanya. Namun dia tahu dia tidak punya banyak waktu. Tanaman obat yang ia tanam sudah matang dan siap dipanen. Jika dia terlalu lambat, itu akan layu, yang akan merusak rencana masa depannya. Menurut perkiraannya, perlu waktu lebih dari 1 atau 2 hari untuk mengurus Meng Hao. Keterlambatan sebanyak itu bisa diterima, jadi tanpa ragu-ragu, dia melanjutkan ke pegunungan tandus dalam pengejaran. Sekitar 500 km jauhnya dari titik di mana Meng Hao dan Sang Guanxiu memasuki negara bagian pegunungan perisai negara Zhao, di sana muncul gunung yang tinggi. Puncak gunung menembus awan, dan terlihat dari jarak yang sangat jauh. Segala sesuatu dari setengah jalan ke atas gunung sampai ke puncaknya tertutup salju putih. Itu besar, jauh lebih besar dari gunung-gunung di sekitarnya, dan puncaknya tampak memancarkan sinar cahaya yang menutupi gunung seperti air yang mengalir. Di sebelah gunung ini adalah gunung lain, yang puncaknya tampaknya telah diiris, membentuk platform bulat, seperti dataran tinggi. Dirakit di platform hampir 100 kultivator mengenakan jubah putih panjang. Mereka masih muda. Yang termuda dari kelompok itu berusia 11 atau 12 tahun. Yang tertua, 17 atau 18 tahun. Ada anak laki-laki dan perempuan, dan semuanya mengenakan ekspresi antisipasi yang tajam. Beberapa dari mereka tampaknya menyembunyikan basis kultivasi mereka, dan wajah mereka tampak bangga dan pantang menyerah. Beberapa kelompok berada pada tingkat ke-7 atau ke-8 Qi Kondensasi, dan beberapa bahkan ada di ke-9. Yang terlemah berada di level ke-5 atau ke-6.
Tidak ada sekte di negara bagian Zhao yang memiliki murid seperti ini. Jelas, siapapun yang mengumpulkan kelompok pemuda ini adalah sekte utama dari domain selatan. Pakaian mereka semua seragam, dan mereka memancarkan udara yang mengesankan, seolah-olah mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi segala sesuatu di sekitar mereka. Beberapa dari mereka memiliki bakat laten yang luar biasa, dan mereka semua dipenuhi dengan semangat. Jelas, mereka termasuk dalam dunia kultivasi. Ini adalah beberapa murid sekte luarku, kata sebuah suara dengan tawa puas. Bagaimana menurutmu? Lagu eksentrik. Di depan kelompok, di dekat tepi peron, dua lelaki tua duduk bersila. Papan go tersebar di antara mereka. Orang yang tertawa adalah salah satu dari orang-orang tua ini. Dia memiliki rambut putih, mengenakan jubah putih, dan memiliki sikap yang transenden. Matanya berkilau seperti kilat dan dipenuhi dengan kesombongan. Dia terus tertawa. Duduk di seberangnya adalah Song eksentrik, mengenakan jubah hitam panjang yang tampak berkilauan dengan warna-warni. Rambut abu-abunya yang panjang tergerai berantakan, dan dia memasang senyum misterius di wajahnya. Luar biasa, luar biasa. Valet Fate Sect kamu pasti layak disebut sebagai salah satu dari 5 sekte besar domain selatan. Jelas ada beberapa subjek yang menjanjikan di antara murid sekte luar kamu, Wu Dingqiu. Song eksentrik tersenyum, dan angin dingin sepertinya muncul. Pikiran para murid yang memandang itu tampak bergetar. Baiklah, mari kita lakukan taruhan kita, kata pria berjubah putih dengan senyum. Matanya berkedip. Tangannya membuat gerakan menyambar, dan tiba-tiba sebuah batu besar muncul, seukuran kepala manusia. Itu membanting ke tanah di sebelahnya. Itu gelap dan buram, namun cahaya hitam bisa terlihat berkedip di dalamnya. Banyak binar-binar yang berkelap-kelip bisa terlihat di dalam, seolah-olah itu terdiri dari sejumlah besar permata. Ini yang aku pasang, kristal surga. Mata pria berjubah putih itu berkilau ketika dia melihat Song eksentrik. Tidak masalah, kata Song eksentrik, menjentikkan lengan bajunya. Ini adalah star fragment yang sudah kamu awasi. Gumpalan besar besi muncul, seukuran kepalan tangan. Itu memancarkan cahaya hitam, seolah-olah itu bisa menelan semua yang terlihat. Jelas itu bukan sesuatu yang biasa. Lihat bendera di puncak gunung. Jika murid-muridmu dapat merobohkan bendera itu, maka kamu menang. Tapi, jika murid Valet Fate Sect kamu tidak cukup terampil untuk naik gunung, maka Heaven Crystal kamu adalah milikku. Dia tertawa puas. Jangan takut, kata pria berjubah putih dengan senyum sinis. Murid-muridku pasti bisa mematahkan tiang bendera remehmu. Mereka juga akan membersihkan gunung dari semua harta karunnya dan membunuh semua binatang buas iblis yang kamu besarkan. Jangan kembali pada kata-kata kamu ketika itu terjadi. Petik 2. Aku telah menjelajahi surga dan bumi selama 400 tahun dan tidak pernah kembali pada kata-kata aku. Ya, aku telah mengisi gunung ini dengan banyak harta dan batu roh, serta banyak binatang roh unik yang telah aku angkat dengan hati-hati. Tapi tandai kata-kata aku, begitu gunung dibuka, siapapun di bawah tahap yayasan pendirian bisa masuk, selama 7 hari. Ini termasuk murid Valet Fate Sekte kamu, serta murid dari sekte lainnya. Siapa saja, siapapun yang memiliki keterampilan dapat memperoleh harta, bahkan jika seseorang datang yang dapat membersihkan semuanya, aku tidak akan mengernyitkan dahi, apalagi kembali pada kata-kata aku. Jika aku melakukannya, maka aku tidak bermarga Song. Song eksentrik mengucapkan semua kata-kata ini dengan kepala terangkat tinggi, tampak tegar, suaranya menentukan. Namun, siapapun yang tidak memiliki keterampilan yang tidak memperoleh harta, dan tidak dapat naik ke puncak gunung, akan menjadi makanan bagi binatang rohku. Ini hanyalah takdir mereka. Setelah mengatakan ini, senyumnya semakin dingin, dan matanya dipenuhi dengan cemoohan. Semua murid Valet Fate Sect aku luar biasa di antara rekan-rekan mereka, kata Wu Dingqiu dengan tatapan tajam, suaranya menggelegar. Membersihkan gunungmu akan semudah bagi mereka seperti membalikkan tangan. Selama 100 km mengelilingi gunung hartaku, Spirit Beast berkeliaran dengan bebas, aku telah memupuk tanah dengan tanah dari dasar Laut Timur, yang belum pernah melihat cahaya hari selama 10.000 tahun. Aku bahkan mengangkut puncak gunung Tianshan dari domain selatan menjadi puncak tertinggi gunung ini, menghabiskan seluruh siklus 60 tahun untuk menyempurnakannya dan mengasimilasinya menjadi gunung. Tidak ada yang seperti itu di dunia. Setiap binatang roh di sini adalah spesimen indah yang diperoleh sendiri oleh aku. Mereka adalah binatang buas bermutasi dan tidak biasa, yang dengan susah payah aku kumpulkan dari mana-mana di bawah langit. Aku pikir 100 atau lebih murid yang kamu bawa tidak cukup makanan untuk binatang roh aku. Song eksentrik melotot, perlahan menggosok janggutnya. Babak 49, Gunung Percobaan oleh Api. Valet Fate Sekte aku adalah salah satu sekte besar domain selatan. Ini mungkin hanya murid sekte luar, tetapi bahkan untuk memasuki sekte, masing-masing dan setiap dari mereka melewati 9 ujian yang sulit. Setiap bulan, mereka membenamkan tubuh mereka dalam Spirit Spring. Mereka memiliki jumlah materi surgawi dan harta duniawi yang tidak ada habisnya. Semua dari mereka memiliki bakat laten yang luar biasa, jarang terlihat di sekte apapun. Murid-murid ini dapat meratakan gunung jelekmu dengan lambaian tangan. Adapun makhluk iblis kamu, mereka bahkan tidak layak dimakan oleh para murid aku. Mereka bukan makhluk bermutasi, mereka makhluk buas. Wu Dingqiu melotot dengan mata lebar. Para murid di belakangnya menunduk malu, melirik Song eksentrik. Song eksentrik menatap sesaat, terkejut. Dia menjentikkan lengan bajunya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Wu Dingqiu tiba-tiba melompat dan berbalik menghadap murid-muridnya. Murid-murid sekte nasib Valet, dia meraung. Ini mungkin pertama kalinya kamu pergi keluar sekte, tetapi gunung ini, tempat hidup dan mati ditakdirkan, adalah tempat pelatihan promosi untuk sekte dalam. Siapapun yang melangkah ke gunung dan mencapai titik setengah jalan harus diingat. Siapapun yang mencapai puncak gunung, terlebih lagi, dan siapapun yang berhasil mematahkan tiang bendera jelek itu akan menjadi murid pribadi aku, dan menerima promosi langsung ke sekte dalam nasib Valet.
Apa yang kamu inginkan? Dapatkan bergerak. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah para murid berjubah putih penuh dengan inspirasi dan mata mereka bersinar. Ini adalah pertama kalinya mereka di luar sekte. Beberapa haus menjadi anggota sekte batin. Yang lain ingin mendapatkan harta. Menurut rumor yang mereka dengar di sekte, sejumlah besar batu roh, pil obat, dan benda ajaib disembunyikan di Gunung Harta Karun negara bagian Zhao ini. Hampir 100 mayat melintas ke arah gunung. Pemandangan yang mengejutkan. Puncak gunung itu sangat tinggi, dan gunung itu sendiri dikelilingi oleh hutan. Hampir segera, suara gemuruh muncul dari dalam pohon. Raungan binatang buas menghancurkan keheningan malam yang tenang. 2 jam berlalu di mana jeritan sengsara terus-menerus terdengar dari Demon Beast Forest, terutama daerah perbatasan. Tiba-tiba, 7 atau 8 murid Valet Fate Sect melarikan diri dari hutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka dikejar oleh 3 binatang buas perkasa yang memiliki kepala naga dan tubuh harimau. Tanah bergetar di bawah kaki mereka saat mereka maju. Kekuatan hidup ketiga binatang ini tampak tanpa batas. Kekuatan mereka luar biasa. Bulu mereka panjang dan tebal, menyebabkan mereka terlihat benar-benar berbeda dari rata-rata binatang setan, buas dan ganas hingga yang ekstrim. Ketika mereka bernafas, aura mereka berubah menjadi ular kabut yang melilit tubuh mereka, meninggalkan murid-murid pemula yang tidak berpengalaman dan takut mati. Wajah mereka memucat, dan mereka lari dengan kecepatan tinggi. Begitu mereka melangkah kaki di luar pohon, binatang buas iblis berhenti mengejar mereka. Mereka menatap tajam ke 7 atau 8 murid, lalu berbalik dan menghilang kembali ke hutan. Di dataran tinggi, Song eksentrik tertawa terbahak-bahak. Dengar, Wuding Qiu, ini adalah binatang roh yang telah aku besarkan. Bagaimana menurut kamu? Bahkan jika murid-muridmu tumbuh di dalam Spirit Spring, itu tidak akan ada gunanya. Lupakan roh binatang yang bahkan lebih kuat di Gunung Harta Karun. Murid Valet Fate Sect kamu bahkan tidak bisa melewati hutan binatang buas. Petik 2. Wuding Qiu duduk di sana dengan jubah putihnya. Ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Dia menatap dengan marah pada 7 atau 8 kultivator. Namun, nada suaranya tetap sombong seperti biasa ketika dia dengan tenang berkata, para murid itu hanya pada tingkat ke-5 atau ke-6 kondensasi Qi. Yang benar-benar terpilih di sekte aku semua masih di hutan. Tidak akan lama sebelum mereka melangkah ke gunung jelek kamu. Maka mereka akan membersihkan semua sampah yang kamu sembunyikan di sana. Petik 2. Waktu berlalu. 2 jam lagi. Sejauh ini, tidak ada yang bisa melewati hutan binatang iblis untuk melangkah kaki ke gunung itu sendiri. Saat ini, jeritan dan tangisan yang menyedihkan melayang keluar dari pohon. Dan tak lama, keributan terjadi di tepi hutan ketika 10 atau lebih murid Valet Fate Sect melarikan diri ketakutan. Ketakutan memenuhi wajah mereka, dan beberapa dari mereka terluka. Ini adalah pertama kalinya mereka di luar sekte, dan mereka seperti bunga yang ditanam di dalam ruangan yang tidak pernah menghadapi angin dan hujan. Mereka dikejar oleh sekelompok 5 binatang setan yang melolong. Satu adalah harimau hitam pekat yang ganas. Yang lainnya adalah burung merak raksasa, tingginya hampir 6 meter. Sisanya sulit untuk diidentifikasi, tetapi jelas-jelas tidak biasa. Di dataran tinggi, Song eksentrik sekali lagi tertawa puas. Dia tampak sangat bersemangat. Dia menjadi semakin bahagia ketika dia melihat wajah Wuding Qiu yang semakin muram. Wuding Qiu, apakah ini benar-benar murid yang paling menonjol di Valet Fate Sect kamu? Sepertinya dibesarkan di dalam Spirit Spring benar-benar tidak memotongnya. Aku takut bahwa bahkan jika mereka makan makanan yang terbuat dari bahan surgawi dan harta duniawi, itu masih tidak ada gunanya bagi mereka. Gunung harta aku dipenuhi dengan barang-barang tidak biasa yang jarang terlihat di domain selatan. Aku telah menghabiskan seluruh energi aku dalam beberapa tahun terakhir untuk proyek ini. Setelah bertahun-tahun membiarkan makhluk aku tumbuh dalam kekuatan, gunung aku siap. Aku sudah menunggu beberapa saat untuk Valet Fate Sect kamu datang untuk uji coba ini dengan api. Petik 2. Wajah Wuding Qiu menjadi sangat suram sehingga sepertinya bisa meledak kapan saja, seperti gunung berapi. Dengan suara kaku, dia berkata, ini hanya gunung yang jelek, tidak ada yang layak dibanggakan. Aku bisa meratakan semuanya dengan lambaian tangan. Semua murid yang telah kembali tidak berguna. Yang benar-benar terpilih adalah, bahkan ketika kata-kata keluar dari mulutnya, matanya tiba-tiba melebar. Segelintir murid baru saja berlari keluar dari tepi hutan iblis. Dia melompat berdiri, sambil mengaum. Dia berkata, kembali ke sana. Jika ada yang berani melarikan diri, aku akan mengeluarkan kamu dari sekte. Petik 2. Raungannya bergema melintasi tanah, tetapi tidak terlalu jauh. Dia membatasinya dengan radius sekitar 50 km. Ketika mereka mendengarnya, para murid yang baru saja melarikan diri dari hutan menjadi pucat dan mulai bergetar. Mereka tidak berani melarikan diri. Sambil menggertakkan gigi, mereka berbalik dan kembali. Binatang iblis yang mengejar mereka juga ketakutan, dan tidak berani menyerang. Adapun 20 atau lebih murid yang sudah melarikan diri dari hutan iblis, wajah mereka menjadi lebih pucat, dan mereka ragu-ragu. Mereka tidak yakin apakah mereka harus kembali atau tidak, baik itu murid Valet Fate Sekte, atau murid sekte lain. Selama 7 hari ini, siapapun dapat memasuki hutan binatang buasku, kata lagu eksentrik dengan tawa hangat. Siapapun yang memiliki keterampilan untuk menginjakan kaki di Gunung Harta Karun aku dapat memiliki kesempatan untuk mengambil harta itu. Aku tidak akan menghentikan mereka, atau bahkan mengerutkan kening. Bahkan bendera di puncak gunung adalah permainan yang adil. Di sana aku telah meletakkan tas kosmos, yang dapat menampung gunung dan sungai di dalamnya. Setelah mendengar tawanya, wajah Wuding Qiu tumbuh lebih tidak sedap dipandang. Dia mulai merasa bahwa lagu eksentrik ini terlalu dengki. Dia telah mengisi gunung dengan harta, dan tampaknya memiliki keyakinan penuh bahwa mereka tidak akan tersentuh. Wuding Qiu menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia sudah terlalu banyak mengalami penghinaan, dan tidak akan tahan lagi. Tapi sebelum dia bisa pergi, Song eksentrik berdiri dan menghalangi jalannya. Rekan Daois Wu, kami memiliki pengaturan.
Sebelum kita menyelesaikan permainan Go, kita berdua tidak bisa pergi. Kamu adalah penatua dari salah satu sekte besar domain selatan. Kamu tidak akan kembali pada kata-kata kamu, bukan? Saat dia tertawa, janggutnya sedikit melayang. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan luar biasa, dan sepertinya dia tidak berniat membiarkan Wu Dingqiu pergi. Pada saat itu, Meng Hao berada beberapa ribu kilometer jauhnya, terbang dengan cepat melalui hutan gunung. Di sekelilingnya, dedaunan musim gugur melayang di udara, dan di belakangnya, Sang Guanxiu sedang mengejar, membunuh niat yang keluar darinya. Pegunungan Statshield Mountain ini berlangsung selamanya. Meng Hao, kata Sang Guanxiu, suaranya seram. Kedalamannya dipenuhi dengan racun. Pergi ke arah ini sama dengan memilih jalan menuju kematian. Petik 2. Pipa bawah, kata Meng Hao dengan dingin. Dia mengerutkan kening. Itu adalah hal pertama yang dia katakan selama ini. Dia benar-benar kesal dengan Sang Guanxiu. Sejauh yang dia ketahui, tidak masalah jika dia ingin mengejarnya. Tetapi obrolan tanpa henti itu tidak perlu. Mata Sang Guanxiu berkilauan dan dia mengangkat tangannya di depannya, lalu menamparnya bersama. Meng Hao tiba-tiba merasakan tusukan rasa sakit di dadanya yang bertepatan dengan suara tamparan. Rasanya seperti pedang yang tajam menembus ke dalam hatinya. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan dia batuk semburan darah. Kamu akhirnya berbicara. Welpe, kamu jatuh untuk trik aku. Itu adalah sihir khusus dari keluarga aku yang dirancang untuk merusak jantung dan pembuluh darah. Dengan senyum sinis, dia meningkatkan kecepatannya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah mutiara 5 warna muncul. Dia melemparkannya ke depan, dan itu menembak ke arah Meng Hao. Sebelum sampai padanya, tiba-tiba meledak, berubah menjadi beberapa aliran kabut 5 warna yang kemudian bergabung menjadi bentuk roh jahat yang mengerikan. Itu melolong saat menerkam ke arah Meng Hao. Meng Hao melihat ke belakang dengan ekspresi muram, tidak punya waktu bahkan untuk meludahkan darah dari mulutnya. Tangannya berkedip dalam gerakan mantra, dan tubuhnya melaju ke depan dengan kecepatan yang meningkat. Saat Mist Spirit 5 warna mendekat, glob air seukuran kepala terbentuk di tangan kirinya. Dari kanannya muncul Flame Piton yang meraung panjangnya 30 meter. Water Globe melesat maju lebih dulu, meledak untuk membentuk hujan panah air. Flame Piton terbang ke depan, lalu meledak di udara, mengirimkan panas terik berkobar ke udara malam. Hal ini menyebabkan tetesan air berubah menjadi kabut. Dipandu oleh aura dari basis kultivasi Meng Hao, itu mengepung daerah itu, mengirim roh mist 5 warna ke dalam kebingungan. Itu tidak lagi bisa mengidentifikasi posisi Meng Hao. Bahkan penglihatan Sang Guanxiu dikaburkan, membuatnya terkejut. Segera setelah kabut muncul, sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya, 2 sinar dingin dan bersuara melesat ke arahnya. Suara ledakan terdengar, dan Meng Hao menghela nafas ringan. Tanpa ragu-ragu, dia mengubah arahnya dan terus bergerak maju, menelan kor iblis untuk mengisi kembali dirinya. Di belakangnya, raungan marah terdengar, dan kabut itu langsung dibubarkan oleh angin puyuh yang menyapu. Sang Guanxiu bergerak maju, ekspresi marah di wajahnya, darah menetes dari luka di tangan kanannya. The Mist Spirit tidak terlihat. Ketika dia memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, matanya menyipit. Kalau bukan karena reaksi cepatnya dalam meledakkan roh kabut untuk memblokir 2 pedang kayu, dia akan kehilangan tangan kanannya. Meski begitu, tangannya telah terbuka. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dia merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya perlahan keluar melalui lukanya. Selanjutnya, lukanya tidak sembuh secepat biasanya. Dia bisa menghentikan aliran darah, tetapi bukan kebocoran energi spiritual. Babi ini terlalu licik. Dia memiliki beberapa teknik tingkat rendah, tetapi dia menggunakannya dalam banyak cara yang rumit. Sangat sulit untuk berurusan dengan. Sang Guanxiu mengerutkan kening, tetapi dia melanjutkan dengan pengejarannya. Keduanya bergerak terus, dan waktu berlalu. Tak lama, fajar telah tiba. Setelah malam mengejar dan melarikan diri, keduanya kelelahan. Adapun Meng Hao, dia sedikit lebih baik. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat, dia telah mengalami pengejaran semacam ini di Gunung Hitam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sayangnya, gunung-gunung liar ini tampaknya tidak mengandung binatang setan. Jika mereka melakukannya, maka akan sedikit lebih mudah untuk berurusan dengan Sang Guanxiu. Adapun Sang Guanxiu, ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan kultivator seperti Meng Hao, yang merilis aliran metode rumit yang tak ada habisnya. Kedua pedang kayu itu sangat mencengangkan. Dia awalnya berencana untuk mengejar Meng Hao sampai energi spiritualnya habis. Alih-alih, ia tampak bersemangat dan penuh energi seperti naga atau harimau. Apakah ia memiliki persediaan pil obat yang tak terbatas? Jika dia sulit ditangani pada tingkat ke-7 Ki kondensasi, seberapa burukkah dia pada tingkat yang lebih tinggi? Sang Guanxiu mengepalkan rahangnya, menelan pil obat, lalu melanjutkan pengejarannya. Dia adalah tingkat ke-9 dari tahap kondensasi Ki, tahap yang sama dengan Meng Hao. Meskipun kecepatannya sedikit lebih unggul, dia masih bisa melakukan sedikit lebih dari mengejar. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa meskipun Meng Hao berada di tingkat ke-7, metode kultivasinya bukan metode biasa yang digunakan dalam Reliant Sect, tetapi lebih pada manual kondensasi Ki dari kitab suci Roh Sublime. Meskipun Meng Hao belum mempelajari teks khusus yang berhubungan dengan teknik serangan, dalam hal yang berkaitan dengan energi spiritual, dia bisa bertahan untuk periode waktu yang lebih lama daripada kultivator rata-rata. Dengan bantuan tambahan dari beberapa kor iblis, maka tidak mungkin Sang Guanxiu bisa menangkapnya dalam waktu singkat. Pada waktu fajar menyingsing, mereka berdua telah menempuh jarak yang sangat jauh. Di depan Meng Hao muncul gunung yang sangat tinggi, puncaknya membentang ke langit, bagian atasnya dilingkari salju. Sekilas, orang bisa tahu bahwa ini bukan tempat yang biasa. Tanda pisah tanda hubung. Babak 50, tombak besi. Begitu dia melihat gunung di depannya, mata Meng Hao mulai bersinar. Itu jelas di luar biasa, dan mungkin bahkan berisi beberapa binatang setan. Bagaimanapun,
Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Tubuhnya menyala ketika dia menembak langsung ke hutan pegunungan yang terbentang di kakinya. Di belakangnya, ekspresi Sang Guanxiu berubah. Basis kultivasinya lebih tinggi dari Meng Hao. Dia telah menginjak dunia kultivasi selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak hal. Dia dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang gunung ini. Tapi ketika dia melihat Meng Hao maju, dia mengesampingkan keraguannya, mengertakkan giginya, dan mengikuti. Sementara itu di dataran tinggi, Wu Dingqiu berjubah putih dan Song eksentrik duduk, tampaknya bermain go. Tetapi pada kenyataannya fokus pada pertempuran yang terjadi di bawah mereka. Dari sudut pandang mereka, jelas bahwa murid-murid Violet Fate Sect terjebak di hutan gunung, dan setelah sepanjang malam, tidak bisa melangkah kaki ke gunung. Satu demi satu, mereka ditolak oleh binatang iblis. Para murid Violet Fate Sekte benar-benar luar biasa, kata Song eksentrik, tertawa. Untuk bisa tinggal di hutan spirit di sepanjang malam sangat baik. Wu Dingqiu, kamu benar-benar harus bangga. Dia tampak sangat puas diri, dan bahkan lebih bahagia ketika dia melihat ekspresi gelap di wajah Wu Dingqiu. Wajah Wu Dingqiu tenggelam lebih dalam ketika dia melihat keadaan para muridnya yang sedih di dalam hutan. Dia mengeluarkan harum dingin. Wu Dingqiu, kamu harusnya benar-benar bangga. Terakhir kali Golden Frost Sekte datang kepadaku untuk melakukan percobaan dengan api. Mereka semua dikalahkan oleh binatang rohku. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Gunung Harta Karun aku untuk melihat binatang roh yang benar-benar kuat. Aku merasa sangat sedih tentang hal itu. Aku sangat berharap bahwa murid Violet Fate Sect kamu dapat membuat pertunjukan yang baik. Hutan roh ini dipenuhi dengan binatang roh yang aku pilih dengan cermat. Misalnya, yang itu, dia dengan bangga menunjuk jari ke arah kera berwarna putih. Seluruh tubuhnya, bahkan matanya, seputih salju, dan penampilannya luar biasa ganas. Dengan satu gesekan cakarnya, ia memotong lengan salah satu murid Violet Fate Sect, mengirim darah yang disemprotkan kemana-mana. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti angin putih. Itu sudah melukai sekitar 7 atau 8 di sekitar murid Violet Fate Sect. Itu adalah binatang bermutasi puncak salju. Jarang terlihat di dunia. Aku mendapatkannya sekitar 10 tahun yang lalu. Sangat jarang. Lihatlah bulunya. Seputih salju dan sehalus sutra, aku harus bisa menjualnya dengan harga yang lumayan satu hari. Song eksentrik tertawa, senang dengan dirinya sendiri. Wu Dingqiu berjubah putih tampak semakin suram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, Gunung Harta Song eksentrik akan memiliki begitu banyak binatang setan yang kuat. Bahkan ketika Song eksentrik berbicara, sesosok muncul di dekat tepi hutan dekat kera putih. Itu Meng Hao, dengan Sang Guanxiu panas di ekornya. Song eksentrik tertawa. Jadi, beberapa orang luar telah memutuskan untuk mengganggu. Wu Dingqiu, tolong perhatikan apa artinya menepati janji seseorang. Aku tidak akan mencegah penanam tahap kondensasi Qi memasuki area ini. Siapapun bisa masuk, meskipun mereka pasti akan mati. Aku tidak akan menghalangi mereka. Petik 2. Wu Dingqiu mendengus dingin. Tidak sedikit pun memperhatikan Meng Hao dan Sang Guanxiu. Sebaliknya, dia menatap kera putih, yang baru saja bertemu dengan murid Violet Fate Sect lainnya. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Tangannya berkedip dalam pola mantra, dan tiba-tiba gambar sebuah gulungan kuno terbentang di belakangnya. Aura mengepul keluar, mendorong ke arah kera putih. Pekik, kera bermutasi yang baik, kata Wu Dingqiu. Lagu eksentrik, tidak peduli seberapa hebat binatang itu akan menjadi hewan peliharaan muridku. Namanya adalah Xian. Saat memasuki sekte, ia memperoleh gulungan kuno itu, yang pada tingkat ketujuh Qi kondensasi, dapat menangkap binatang setan. Di dalam, hati Wu Dingqiu berdebar kencang, tetapi ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, agak bangga. Mengingat status dan basis kultivasinya, ia tidak boleh membiarkan ekspresi seperti itu ke wajahnya. Tapi Song eksentrik membuatnya tidak mungkin untuk menahan, terutama setelah penghinaan malam sebelumnya. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ratapan menyedihkan bisa terdengar. Darah menghujani dada Xian, dan gulungan kuno miliknya hancur berkeping-keping. Dia mundur ke belakang, ketakutan di matanya. Tubuh kera putih mulai mengembang, sampai tingginya hampir 18 meter. Mengalahkan dadanya, tampak penuh dengan kekuatan. Song eksentrik tertawa keras. Wu Dingqiu menatap kera putih, wajahnya terpelintir, melawan dorongan untuk maju dan menghancurkan benda itu sampai mati. Pada saat itulah Meng Hao melesat keluar dari hutan. Begitu dia melihat kera yang meraung, matanya berkilau cerah. Dia juga melihat pemuda yang ketakutan itu berada di kejauhan, tetapi tidak punya waktu untuk mempertimbangkan situasinya. Dengan hadirnya orang, Meng Hao tidak akan mengungkapkan cermin tembaga. Matanya berkedip ketika kera putih memperhatikannya. Binatang itu menyerangnya, melolong dengan ganas. Meng Hao mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba tombak besi muncul, yang Ayah Fatih telah ciptakan sesuai dengan spesifikasinya. Kultivator muda bernama Xian menyaksikan saat tombak muncul. Tentu saja, selain tombak panjang, cermin tembaga juga muncul, tersembunyi di dalam lengan Meng Hao. Lengan itu begitu lebar sehingga pengamat manapun tidak akan bisa melihatnya, terutama mengingat bagaimana mata mereka akan tertarik pada tombak panjang. Tombak itu terbuat dari besi biasa, tetapi permukaannya ditutupi dengan berbagai desain rumit, yang semuanya dirancang oleh Meng Hao. Sepintas, tampaknya sifatnya luar biasa. Mengacungkan tombak, dia bergerak maju, mengarahkannya ke arah kera yang sedang mengisi. Tiba-tiba, mulut besar kera putih itu meledak dengan keras, darah dan daging beterbangan. Jeritan celaka segera terdengar, kera itu jatuh ke tanah, menatap Meng Hao dengan takjub. Mungkin ketika cermin bersinar ke binatang dengan banyak bulu, itu menyebabkan semacam gangguan pada Qi di dalam tubuhnya, membuatnya membengkak. Binatang iblis bahkan lebih besar dan lebih kuat, sehingga ia akan berusaha untuk melarikan diri dari titik lemah di tubuh, tidak hanya bagian belakang, sehingga mengarah ke cedera ledakan ini. Tentu saja, semua ini hanya spekulasi.
Tetapi Meng Hao tampaknya memahami cermin sedikit lebih baik setelah melihat apa yang terjadi pada kera putih. Setelah memiliki cermin tembaga selama 3 tahun, dia merasa ini cukup dekat dengan kebenaran. Namun, sekarang bukan waktunya untuk kontemplasi. Tidak melirik kera putih yang menyedihkan itu, ia menembak dengan tombak besi di tangan. Dia pergi dalam sekejap. Saat itu, Sang Guanxiu tiba. Dia menatap kera putih itu dengan kaget. Kera putih itu juga terkejut, dan kemudian menyadari bahwa Sang Guanxiu juga membawa tombak, dan amarahnya meledak. Itu menerkam ke arah Sang Guanxiu. Kembali ke dataran tinggi. Tawa lagu eksentrik telah berhenti. Di sebelahnya, Wu Dingqiu juga menyaksikan dengan terkejut. Mereka menatap Meng Hao dan tombak besinya. Mata mereka penuh keheranan. Meng Hao melaju melalui hutan binatang iblis, mendengarkan lolongan kera putih dan raungan Sang Guanxiu. Matanya berkedip, dan dia berdenyut dingin. Tidak terlalu banyak waktu berlalu sebelum dia mendengar keributan lain datang dari depan. Segera, dia melihat 4 atau 5 kultivator mengenakan jubah putih, terlibat dalam pertempuran ganas dengan 3 binatang setan, masing-masing setinggi 6 meter. Salah satunya adalah harimau hitam besar, yang lain adalah burung merak yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Yang terakhir adalah tikus raksasa yang sangat besar, dalam penampilan yang ganas dan kejam, tampaknya tidak dapat dibunuh. Begitu Meng Hao muncul di tengah-tengah pertarungan, cahaya ganas muncul di mata merak, dan itu menyerang seperti angin kencang, langsung menuju Meng Hao. Terlihat setenang biasanya, Meng Hao terus bergerak maju, menunjuk tombak besi ke depan. Tiba-tiba, tubuh merak raksasa itu bergetar, dan menjerit dengan sedih. Kemudian, kepalanya meledak, dan jatuh ke tanah, mati, dikelilingi oleh darah dan darah. Harimau hitam dan tikus raksasa itu terkejut. Saat mereka menatap dengan bodoh, tubuh Meng Hao berubah menjadi seberkas cahaya, dan dia melesat ke kejauhan. Adapun murid Valet Fate Sekte, mereka menyaksikan, tercengang, saat Meng Hao menghilang. Tombak besinya telah membuat mereka terpesona, tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Meng Hao melanjutkan. Pada saat ini, Sang Guanxiu telah melanjutkan pengejarannya. Senyum muram muncul di wajah Meng Hao. Dia meningkatkan kecepatannya, maju ke depan. Setiap kali dia bertemu dengan binatang iblis, dia akan melambaikan tombaknya pada itu, dan itu akan mundur, menangis dengan sedih. Tidak ada satu binatang pun yang bisa menghalangi jalannya. Sebaliknya, Sang Guanxiu diblokir di setiap belokan. Raungan kemarahannya terdengar semakin jauh dari Meng Hao. Meng Hao juga bertemu dengan semakin banyak kultivator muda berjubah putih di sepanjang jalannya. Mereka semua terkunci dalam pertempuran mematikan dengan binatang iblis. Saat dia lewat, dia akan menyebabkan makhluk-makhluk ganas yang tampaknya tak tertandingi ini tersentak kembali dengan jeritan darah yang mengental. Para kultivator akan melihat sosok Meng Hao yang mundur dengan kagum. Siapa itu? Tombak panjang itu adalah sejenis benda ajaib. Ini sangat kuat. Petik 2. Sungguh kejam. Sialan. Jika aku memiliki tombak seperti itu, aku bisa mengamuk melalui hutan binatang iblis ini. Petik 2. Percakapan berdengung di antara para murid Valet Fate Sekte, yang disebabkan oleh bagian mengejutkan Meng Hao. Di atas dataran tinggi, mata Wu Dingqiu berkilauan, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Tawanya terdengar, dipenuhi dengan sukacita dan juga kemarahan yang menyenangkan. Jadi ini adalah binatang bermutasi, katanya. Luar biasa, luar biasa. Mereka semua adalah binatang buas yang luar biasa. Biarkan aku melihatnya. Ada yang hilang mata, ada yang kepala mereka dipenggal. Ada beberapa yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Satu bahkan memiliki pantatnya meledak. Song eksentrik, bukankah kamu mengatakan bahwa hutan binatang iblis ini dibuahi dengan tanah dari Laut Timur? Dan bukankah kamu mengatakan bahwa makhluk bermutasi ini semuanya luar biasa? Sepertinya mereka mengalami sedikit kesulitan hari ini. Petik 2. Ekspresi sedap dipandang memenuhi wajah Song eksentrik saat dia menyaksikan Meng Hao berjalan melalui hutan makhluk iblis. Dia menyaksikan semua binatang iblis berharganya mundur dengan tangisan mengental darah, berlumuran darah. Ketika dia melihat kematian burung merak itu, hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Peacock jenis ini disebut Snow Phoenix dan sangat langka. Dia telah membayar harga yang sangat tinggi untuk itu beberapa tahun yang lalu, dan telah merawatnya seperti permata yang berharga. Namun tombak besi itu meledak kepalanya dalam sekejap. Meskipun sudah mati, kekuatan hidupnya yang kuat menyebabkan mayat berkedut dan menggeliat. Song eksentrik merasakan penyesalan yang ekstrim, tetapi matanya bersinar dengan sikap acuh tak acuh. Siapa peduli, dia berkata, ada banyak binatang roh di hutan binatang buasku. Tidak ada salahnya di dalamnya. Bagaimanapun, anak ini bukan salah satu murid Valet Fate Sek kamu. Jadi apa yang kamu cari dengan sangat bahagia? Dia berbicara dengan nada ringan, tetapi di dalam, jantungnya mulai berdebar. Tanda pisah tanda hubung.